10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2013, terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang mafia yang bernama Xiao Taipyong. Ia mempunyai seorang anak yaitu Xiao Jiwan, dan tangan kanannya yaitu Ko Yang Hee. Namun terjadi perkelahian antara Xiao Jiwan dan Ko Yang Hee. Mereka mempunyai geng yang bernama geng kucing dan geng bulldog. Perkelahian itu dimenangkan oleh geng bulldog, yang mana dipimpin oleh Xiao Jiwan, putra dari mafia. Ia menaiki puncak industri dengan menjatuhkan geng demi geng. Kembali ke masa kini, Xiao Jiwan mendatangi sebuah klub. Terlihat di sana ada seorang wanita yang memakai baju polisi, namun ditutup oleh jubah. Saat wanita itu sedang berjalan ke suatu tempat, ia tak sengaja tertabrak oleh pegawai klub, yang mengakibatkan wanita itu hampir terjatuh. Namun Xiao Jiwan segera menolongnya. Wanita itu sangat berterima kasih, dan segera mengambil barang-barangnya yang ikut terjatuh. Lalu ia pun bergegas pergi. Xiao Jiwan masih berada di klub tersebut. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri dirinya. Ia menanyakan untuk apa Xiao Jiwan ada di klub ini. Menurutnya klub ini bukan tempat untuk sembarang orang. Xiao Jiwan menjawab jika ia berada di sini untuk mencari Jung Yung Taek. Xiao Jiwan yakin jika pria itu pasti mengenalinya. Akan tetapi pria itu menjawab bahwa ia tidak mengenal Jung Yung Taek. Pria tersebut menyuruh pelayan klub yang sedang membawa minum untuk pergi. Namun Xiao Jiwan mencegahnya dengan cara mengambil minuman itu. Pria itu pun langsung memasang wajah kesal dan menyuruh Xiao Jiwan untuk tidak menyentuh minuman itu. Xiao Jiwan mengambil minuman itu karena ia mengetahui jika di dalam minuman tersebut sudah dicampur dengan narkoba. Namun pria itu tak mengakuinya. Minumannya pun terjatuh dan pecah. Pria itu langsung menyalahkan pelayan dan memukulinya. Xiao Jiwan yang melihatnya menyuruh untuk berhenti menyalahkan pelayan tersebut. Dan dia berniat untuk membantu pelayan itu dan juga membersihkan pecahan botol di sekitarnya. Akan tetapi, hal itu membuat wanita yang tadi ditolongnya salah paham. Ia menganggap jika Xiao Jiwan lah yang melakukan tindakan kejahatan itu. Secara tiba-tiba, wanita itu menghampiri Xiao Jiwan dan mengaku sebagai seorang polisi. Orang-orang di sekitarnya pun mempercayai hal itu karena wanita tersebut memakai baju polisi. Wanita itu bersikap seolah-olah bahwa ia sedang bertugas. Ia pun memasangkan borgol tersebut ke tangan Xiao Jiwan. Xiao Jiwan sedikit mencurigainya karena ketika ditanya tanda pengenal, wanita itu tidak bisa menjawabnya. Polisi sungguhan pun tiba. Xiao Jiwan pun dibawa keluar. Ia meminta agar polisi tidak melakukan penangkapan terhadap dirinya dan meminta untuk tidak langsung diborgol. Ketika polisi melihat borgol yang ada di tangan Xiao Jiwan, polisi mengatakan jika borgol tersebut adalah palsu. Itu hanya borgol mainan saja. Xiao Jiwan sangat kesal karena merasa dibohongi oleh wanita yang tadi. Ternyata wanita itu bekerja di sebuah perusahaan mainan, dan ia sering cosplay menjadi beberapa karakter. Xiao Jiwan pun tak jadi ditangkap polisi. Ia bebas dan kembali ke kantornya. Sesampainya di sana, anak buahnya pun sudah menyiapkan makanan untuk Xiao Jiwan. Menurut anak buahnya, yang melapor Xiao Jiwan ke polisi adalah pria yang tadi menghampiri Xiao Jiwan di klub, yaitu Lee Kang-gil, tangan kanannya Ko Yang Hee. Anak buahnya pun bercerita soal narkoba jenis baru yang beredar di klub. Narkoba itu berbentuk seperti permen anak-anak. Xiao Jiwan merasa kaget karena pada saat di klub, ia menemukan permen yang persis sama seperti apa yang anak buahnya tunjukkan. Xiao Jiwan ingat bahwa ia melihat itu ketika menolong wanita yang hampir terjatuh di klub. Dan wanita itu juga yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah polisi. Keesokan harinya, pada saat wanita itu sedang bekerja, ia bertemu dengan Xiao Jiwan. Karena merasa takut, ia pun sembunyi. Tetapi Xiao Jiwan mengetahuinya dan menyuruh wanita itu untuk keluar. Tetapi secara bersamaan ada anak kecil yang memberikan uang kepada Xiao Jiwan. Lagi-lagi wanita itu salah paham. Ia akhirnya memukul Xiao Jiwan dan langsung lari untuk pergi. Wanita itu menganggap jika Xiao Jiwan melakukan pemerasan terhadap anak kecil. Padahal kenyataannya Xiao Jiwan meminta uang yang anak itu curi dari sebuah toko. Wanita itu pun kembali bekerja. Ia menggunakan kostum botol soju. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang sedang mabuk. Ia mengganggu wanita itu yang sedang bekerja. Xiao Jiwan pun berada di situ, dan hal yang tak terduga pun terjadi. Pria tersebut membuka kostum wanita itu, sehingga wajahnya pun terlihat. Xiao Jiwan yang melihatnya langsung mengejar wanita itu. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Xiao Jiwan dapat menangkap wanita itu. Dia berpikir bahwa wanita itu adalah bagian dari geng kucing, karena ia mempunyai permen yang diduga narkoba. Wanita itu menyangkalnya, karena permen itu hanyalah makanan anak-anak bukan narkoba. Tetapi Xiao Jiwan tidak mempercayainya dan meminta untuk menunjukkan permen tersebut karena Xiao Jiwan penasaran. Akhirnya ia mengetes permen itu dan hasilnya negatif. Xiao Jiwan pun menyuruh wanita itu untuk menjauh darinya. Tetapi entah kenapa, mereka lagi-lagi dipertemukan. Kali ini mereka bertemu di sebuah pameran makanan. Namun hanya Xiao Jiwan yang melihatnya.
Wanita itu sedang mempromosikan makanan perusahaan tempat ia bekerja, sedangkan Seo Ji Won sedang mengontrol karyawannya yang mempromosikan makanan miliknya. Seo Ji Won terpesona ketika melihat wanita itu bermain dengan anak-anak. Acara pun telah selesai. Wanita itu sedang membersihkan lantai, dan Seo Ji Won melewatinya. Karena lantainya yang licin, Seo Ji Won terpeleset dan hampir jatuh, tetapi ditahan oleh wanita itu. Mereka sama-sama kaget ketika wanita itu menyadari yang akan terjatuh itu adalah Seo Ji Won. Ia akhirnya melepaskan tangan Seo Ji Won. Ia melakukan itu karena teringat apa yang dikatakan oleh Seo Ji Won, yang mengatakan harus jaga jarak dengannya. Seo Ji Won pun akhirnya terjatuh. Semua anak buah yang melihat kejadian itu pun sangat kaget dan segera menghampiri Seo Ji Won yang pingsan. Beberapa saat kemudian, ambulan pun datang. Seo Ji Won langsung dilarikan ke rumah sakit. Semua anak buahnya pun merasa sangat panik, sedangkan wanita itu hanya bisa bersembunyi sambil melihat Seo Ji Won yang akan dibawa ke rumah sakit. Wanita itu juga terlihat cemas akan keadaan Seo Ji Won. Ia takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sesampainya di rumah sakit, dengan keadaan Seo Ji Won yang masih belum sadarkan diri, anak buahnya malah mempersiapkan untuk pemakaman Seo Ji Won, karena mereka mengira bahwa Seo Ji Won sudah meninggal. Beberapa saat kemudian, Seo Ji Won pun sadar. Ternyata ia mengalami gegar otak ringan, dan tulang rusuknya ada yang retak. Anak buahnya pun menunjukkan bagian tulang rusuknya yang retak. Seo Ji Won pun ingat jika tulang rusuknya retak akibat dari alat pel yang digunakan oleh wanita itu mengenai tulang rusuknya. Tiba-tiba saja Seo Ji Won memikirkan wanita itu saat ada di festival makanan. Akhirnya ia mencari tahu soal wanita itu. Dan wanita itu bernama Go Eun Ha, seorang konten kreator anak-anak. Go Eun Ha juga mempunyai akun YouTube. Seo Ji Won pun mulai melihat-lihat konten yang Go Eun Ha buat. Ternyata tak hanya Seo Ji Won yang kagum kepada Go Eun Ha, seorang jaksa pun mengaguminya. Seo Ji Won terus menonton konten-konten yang dibuat oleh Go Eun Ha, hingga ia merasa Go Eun Ha benar-benar ada di hadapannya. Namun beberapa saat kemudian, Go Eun Ha benar-benar ada di hadapannya. Dia datang ke rumah sakit berniat untuk menjenguk Seo Ji Won. Seo Ji Won tak menyangka jika Go Eun Ha akan datang menjenguknya. Go Eun Ha pun membawakan susu kedelai yang akan kaya kalsium, karena menurutnya bagus untuk kesembuhan tulang. Go Eun Ha juga memberikan kacamata milik Seo Ji Won yang terjatuh. Go Eun Ha pun tak lama ia segera pamit untuk pulang. Akan tetapi, Seo Ji Won melihat tas milik Go Eun Ha terbuka, sehingga membuat barang-barang di dalamnya berjatuhan. Seo Ji Won kaget ketika melihat barang-barang itu, karena isinya adalah penyetrum, semprotan, merica, besi jari, tongkat, dan lain-lain. Go Eun Ha menyebut jika itu semua adalah untuk berjaga-jaga jika ada hal terjadi yang tidak diinginkan. Setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, Go Eun Ha pun kembali pamit untuk pergi. Tetapi tiba-tiba terdengar suara anak buahnya yang akan masuk ke dalam kamar pasien. Seo Ji Won pun panik, karena ia tak mau ada anak buahnya yang melihat ada Go Eun Ha di kamar. Sehingga ia menyuruh Go Eun Ha untuk bersembunyi. Setelah lama mencari tempat untuk bersembunyi, akhirnya Go Eun Ha bersembunyi di dalam selimut. Anak buahnya pun masuk. Ia langsung menceritakan tentang Go Eun Ha yang membuat Seo Ji Won terjatuh. Mereka mencari tahu semua tentang Go Eun Ha. Mereka juga menganggap jika Go Eun Ha adalah bagian dari geng kucing, sehingga mereka sangat geram dan berniat untuk menangkap dan melaporkannya. Seo Ji Won yang mendengar itu semua cukup panik, karena orang yang sedang mereka bicarakan ada di tempatnya. Seo Ji Won segera menyuruh temannya untuk segera pergi. Mereka pun akhirnya keluar dan Go Eun Ha pun bisa pulang. Sesampainya di rumah, Go Eun Ha langsung menceritakan sebuah kejadian yang ia alami. Temannya pun meminta agar Go Eun Ha terus berhati-hati. Tiba-tiba ponsel Go Eun Ha pun berbunyi. Banyak notif masuk ke ponselnya. Ternyata notif itu berasal dari YouTube-nya yang tiba-tiba viral dan banyak dikomentari oleh netizen. Video yang viral itu adalah video pada saat Go Eun Ha memisahkan seorang karyawan penjual sosis dari perusahaan usaha house yang sedang bertengkar dengan pengunjung di sebuah acara festival makanan. Video itu viral karena tidak sepantasnya mereka bertengkar seperti itu, apalagi disaksikan oleh banyak anak-anak. Dan dahulunya mereka adalah preman dan mantan narapidana. Go Eun Ha kaget, karena video itu diupload tanpa sepengetahuan dirinya. Dan ternyata video itu diupload oleh perusahaannya. Go Eun Ha pun langsung pergi ke kantor untuk menemui atasannya. Sesampainya di sana, ia menanyakan perihal video yang diupload tanpa sepengetahuan dirinya. Ternyata atasannya dengan sengaja mengunggah video tersebut. Ia sangat senang ketika video yang diuploadnya viral dan telah ditonton banyak orang. Go Eun Ha pun marah karena ia tidak mau video itu diupload. Itu hanya akan membuat keributan. Atasannya berkata jika seharusnya Go Eun Ha senang karena akibat video itu dirinya bisa dikenal banyak orang. Namun Go Eun Ha tidak menginginkan dirinya dikenal dengan cara seperti itu. Ia juga mengatakan
Jika caranya seperti itu, ia akan keluar selamanya dari perusahaan tersebut. Kembali lagi dengan Seo Ji-won yang masih menonton video-video YouTube milik Go Eun-ha. Tetapi Seo Ji-won dikagetkan dengan satu video, yaitu video yang sedang viral saat ini. Selain Seo Ji-won, seorang jaksa yang mengagumi konten Go Eun-ha pun ikut kaget. Ketika melihat video itu, ia tak percaya jika Go Eun-ha mengupload video tersebut. Go Eun-ha melihat-lihat komentar orang-orang terhadap video itu. Banyak komentar jahat di dalamnya. Sedangkan geng kucing merasa senang melihat video itu, karena video tersebut membuat perusahaan yang dipimpin oleh Seo Ji-won menjadi jelek. Di sisi lain, Seo Ji-won sedang kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan anak buahnya menyuruh untuk segera melaporkan video yang viral itu. Seo Ji-won merasa jika itu bukan Go Eun-ha yang menguploadnya. Tetapi pada akhirnya, Seo Ji-won mendatangi perusahaan tempat Go Eun-ha bekerja. Ia awalnya akan melaporkan video tersebut, akan tetapi ia merasa kasihan terhadap Go Eun-ha, sehingga dirinya hanya meminta untuk menghapus video tersebut. Direktur di perusahaan tersebut menyetujui permintaan Seo Ji-won, karena ia juga tidak mau jika dilaporkan ke polisi dan harus menanggung semua hukumannya. Go Eun-ha pun ada di kantor itu. Ia pergi menemui Seo Ji-won dan meminta maaf padanya. Ia juga menjelaskan bahwa bukan dirinya yang mengupload video tersebut. Akan tetapi Seo Ji-won menjawab, jika Go Eun-ha pun ikut merasakan uang hasil dari video yang viral itu. Seketika Go Eun-ha terdiam mendengar perkataan Seo Ji-won. Setelah dari kantor, Go Eun-ha berniat untuk pulang. Akan tetapi saat di perjalanan, ia menemukan sosis-sosis yang dibuang oleh pemilik toko. Go Eun-ha pun bertanya kenapa sosis itu dibuang. Pemilik toko menjawab jika gara-gara sosis itu, ia mendapat keluhan dari masyarakat, sehingga ia berniat untuk mengembalikan sosis itu ke perusahaannya. Sosis itu ternyata dari Rusa House, perusahaan milik Seo Ji-won. Banyak toko-toko dan pasar-pasar akhirnya menolak produk dari perusahaan Rusa House itu. Go Eun-ha tidak tinggal diam. Ia mengunggah video rekaman asli yang menunjukkan jika karyawan dari perusahaan House itu tidak seburuk yang mereka pikirkan, walaupun mantan narapidana. Seo Ji-won juga telah menonton video tersebut. Setelah itu, Go Eun-ha mengunjungi lagi rumah sakit tempat Seo Ji-won dirawat, akan tetapi bukan untuk menjenguk Seo Ji-won, melainkan untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit. Seo Ji-won melihat itu dan lagi-lagi ia terpesona oleh Go Eun-ha. Saat akan pulang, Go Eun-ha menunggu di halte, tapi tiba-tiba ada Seo Ji-won di situ. Ternyata ia ingin meminta maaf kepada Go Eun-ha karena telah salah paham terhadap dirinya. Begitupun dengan Go Eun-ha, ia juga meminta maaf kepada Seo Ji-won tentang apa yang telah terjadi soal video viral itu. Keesokan harinya, saat Seo Ji-won akan pulang dari rumah sakit, ia melihat Go Eun-ha berlari ke dalam rumah sakit itu. Seo Ji-won terlihat penasaran dengan apa yang terjadi pada Go Eun-ha, tetapi ia sudah harus masuk mobil untuk segera pulang. Dan ternyata Go Eun-ha berlari karena mendapat berita jika banyak anak-anak yang keracunan akibat meminum susu yang dipromosikan olehnya. Saat di perjalanan, Seo Ji-won terlihat gelisah, akhirnya meminta supirnya untuk berhenti. Ia berlari masuk lagi ke dalam rumah sakit. Ternyata di sana Go Eun-ha diprotes banyak orang akibat susu yang ia promosikan. Go Eun-ha dilempari susu oleh mereka, tetapi beruntung Seo Ji-won segera datang, dan ia pun menghadangnya. Akibatnya susu itu mengenai Seo Ji-won dan bukan Go Eun-ha. Seo Ji-won pun segera menggendong Go Eun-ha untuk keluar dari rumah sakit. Namun Go Eun-ha kesal, karena menurutnya hal yang wajar jika para orang tua dari anak-anak mereka marah terhadap dirinya. Seo Ji-won berkata jika itu adalah tanggung jawab perusahaan susu, bukan Go Eun-ha. Anak buah dari Seo Ji-won pun datang. Akhirnya Go Eun-ha diantar oleh Seo Ji-won untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, temannya pun langsung mengomboti kaki Go Eun-ha yang terkilir. Di sana juga Go Eun-ha menceritakan tentang masa kecilnya. Sampai umur 7 tahun, tidak ada yang pernah bermain dengannya. Ibunya selalu sibuk dan Go Eun-ha jarang bertemu dengan ayahnya. Ia juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya di mana. Menurutnya, hari-hari terasa berjalan begitu lambat. Go Eun-ha sangat jenuh. Sampai pada akhirnya, ia bertemu dengan Hyun-woo yang dapat menghibur dirinya. Itulah kenapa Go Eun-ha ingin menjadi seperti Hyun-woo bagi anak-anak lain. Jadi menurutnya membuat video untuk anak-anak membuat dirinya bahagia. Keesokan harinya, Go Eun-ha kembali ke rumah sakit. Ia bertanya pada dokter perihal kemana perginya anak-anak yang kemarin keracunan susu. Ternyata anak-anak itu sudah pulang semua, hanya tersisa satu anak. Dokter juga berkata jika kondisi mereka tidak parah. Terlihat ada ibu dari anak yang mengalami keracunan. Ia masih kesal terhadap Go Eun-ha, namun Go Eun-ha berusaha bersikap baik. Mereka berdua duduk bersama. Go Eun-ha memberikannya ibu itu minuman, tetapi ibu itu bertanya apakah minumannya aman. Go Eun-ha meminta maaf atas apa yang terjadi pada anaknya. Ibu itu bercerita, jika ia tidak mempunyai suami, membesarkan putrinya sendiri itu begitu sulit menurutnya.
Beruntungnya ibu itu bekerja dari rumah, jadi pada saat ia bekerja, anaknya dibiarkan menonton video daring. Awalnya ia menonton video di channel yang lain, tetapi akibatnya putrinya selalu minta dibelikan mainan. Setelah itu ibunya mencoba memutarkan video milik Geonha. Akhirnya putrinya bisa bermain sendiri dengan riang. Ibunya berterima kasih pada Geonha karena telah membuat konten yang bagus untuk anak-anak. Geonha dipanggil ke kantor oleh atasannya. Ia menanyakan apakah dirinya akan bertanggung jawab perihal Geonha mempromosikan susu di akun YouTube-nya. Padahal atasannya sendirilah yang menerima permintaan atas promosi susu tersebut. Tetapi Geonha yang disalahkan. Geonha hanya bisa meminta maaf dan ia akan berhenti untuk mengunggah video sementara. Ternyata diam-diam Seojiwon memindahkan anak-anak yang keracunan susu itu ke ruang PIV. Perusahaannya juga memberikan dukungan hukum agar mereka bisa mengajukan gugatan kelompok. Itu semua dilakukan tanpa sepengetahuan Geonha. Sepulangnya dari kantor tempat Geonha bekerja, ia mendapatkan telepon. Ketika diangkat ternyata telepon itu dari kantor kejaksaan. Geonha menutup telepon tersebut, entah takut atau bagaimana. Lalu ia ditelepon lagi oleh jaksa yang mengagumi konten dirinya. Kali ini dia tidak menutup teleponnya. Ternyata Geonha berpikir jika yang menelpon itu adalah seorang yang akan menipu dan memeras uang darinya. Padahal jaksa itu menelpon Geonha untuk menanyakan soal penyerangannya di klub kucing waktu itu. Karena Geonha adalah salah satu saksinya. Seojiwon pun datang ke markasnya geng kucing sambil membawa kopi. Sesampainya di sana, Seojiwon langsung menanyakan keberadaan Ko Yang Hee, ketua dari geng kucing itu. Akhirnya Seojiwon bertemu dengan Ko Yang Hee. Ia langsung melemparkan narkoba yang dibuat seperti permen anak-anak kepadanya. Seojiwon meminta agar Ko Yang Hee berhenti melibatkan Ju Yong-taek dan melepaskan, karena Ju Yong-taek sudah bersih dari narkoba. Ju Yong-taek adalah anak buah dari Seojiwon. Ko Yang Hee pura-pura tidak mengetahui keberadaannya. Ia malah bertanya kepada Seojiwon, kenapa mencari Ju Yong-taek kepadanya. Seojiwon berkata, akan dipastikan ia membawa Ju Yong-taek kembali bersamanya. Dan Ko Yang Hee hanya terdiam. Sesampainya Seojiwon di rumahnya, ia kaget ketika melihat akun YouTube Geonha menjadi kosong. Tidak ada video satupun di sana. Keesokan harinya, Geonha berkunjung ke rumah temannya yaitu Yena. Ia kagum melihat kemewahan dari rumah itu. Temannya langsung memberitahu ruangan-ruangan yang ada di situ. Ternyata Geonha memilih bekerja di rumah temannya untuk membersihkan rumahnya. Setelah selesai membereskan rumahnya, Geonha berniat untuk pulang. Tetapi tiba-tiba Yena datang dengan membawa teman-temannya. Ia sengaja membawa teman-temannya ke rumah untuk membuat Geonha malu. Geonha pun segera keluar untuk pulang. Yena pun ikut keluar untuk memberikan upah kepada Geonha yang telah bekerja. Lalu Yena sengaja memberikan upah yang besar kepada Geonha. Tetapi Geonha tidak senang. Ia berniat untuk mengembalikannya. Melihat sikap Geonha yang seperti itu, membuat Yena kesal. Entah kenapa ia terlihat seperti membenci Geonha. Setelah itu Yena melihat Seojiwon yang bersembunyi di balik tiang. Seojiwon melihat ke arah Geonha dan ingin mengejarnya, akan tetapi terus dihalangi oleh Yena. Akhirnya Geonha pulang sendiri, tetapi ia mampir dulu ke tempat makan. Tidak disangka Seojiwon mengikuti Geonha. Geonha pun bertanya, kenapa Seojiwon ada di sini? Seojiwon tak menjawab apapun, dan ia langsung duduk bersama Geonha, lalu memesan bir. Tiba-tiba saja Geonha berkata, apakah kamu juga menyukai Yena? Seojiwon yang mendengar itu langsung kaget. Geonha berkata seperti itu karena dia juga kagum padanya, yang cantik, pintar, dan populer. Beberapa saat kemudian, Seojiwon sudah terlihat sangat mabuk. Geonha pun kebingungan, karena ia tak kuat jika harus mengangkat Seojiwon. Akhirnya ia mencoba pesan taksi, tetapi saat sedang memesan taksi, Seojiwon menghilang begitu saja. Geonha pun mencari Seojiwon kemana-mana, tetapi dia tidak ada. Ternyata Seojiwon sedang berada di taman bermain. Seojiwon malah mengajak Geonha untuk ikut bermain dengannya di sana. Awalnya dia tidak mau, tetapi lama-lama Geonha menikmatinya. Ia teringat kepada Hyunwoo pada saat bermain ayunan. Mereka bersenang-senang di sana sampai pada akhirnya mereka kelelahan. Geonha berkata jika ia merasa sedikit lebih baik sekarang. Seojiwon pun menyuruh Geonha untuk kembali membuat konten video tersebut. Setelah itu, Seojiwon tak sadarkan diri karena mabuk. Lalu ia dijemput oleh anak buahnya. Keesokan harinya, setelah Seojiwon terbangun dan menyadari apa yang dia lakukan pada malam itu, ia merasa sangat malu. Seojiwon juga dikagetkan dengan adanya pesan dari Ko Eun-ha. Ko Eun-ha bertanya apakah Seojiwon semalam pulang dengan selamat. Ko Eun-ha juga mengatakan jika ia tidak sempat mengembalikan mantelnya Seojiwon dan bertanya kapan ia bisa mengembalikan mantelnya. Sedangkan Ko Eun-ha pergi ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan atas kejadian di klub kucing. Sesampainya di sana, Ko Eun-ha melihat papan nama yang bertuliskan Jang Hyunwoo. Saking penasarannya, Ko Eun-ha sampai menanyakan lagi kepada jaksa tersebut.
apakah namanya benar-benar Jang Hyun-woo dan apakah itu nama asli sejak kecil tidak diubah. Jang Hyun-woo pun menjawab iya. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu pun sedikit heran dengan pertanyaan Ko Eun-ha. Jaksa pun mulai bertanya pada Ko Eun-ha, mulai dari nama hingga usia. Lagi-lagi Ko Eun-ha menanyakan berapa usia jaksa itu. Jaksa itu pun menjawab jika usianya yaitu 36 tahun. Ko Eun-ha tidak berhenti bertanya soal jaksa tersebut. Akhirnya jaksa itu pun mengatakan jika seharusnya dirinya lah yang bertanya. Ko Eun-ha tinggal menjawabnya. Kembali ke pertanyaan soal kejadian malam itu di klub kucing, Ko Eun-ha pun menceritakan yang dia ketahui saja. Jika malam itu Ko Eun-ha datang setelah perkelahian terjadi. Jadi Ko Eun-ha tidak bisa bilang dia menyaksikan apapun. Dia hanya tahu Seo Ji-won waktu itu memegang botol pecah yang menyebabkan kesalahpahaman bagi Ko Eun-ha. Jaksa pun bertanya lagi, apakah Ko Eun-ha dekat dengan Seo Ji-won? Ko Eun-ha pun menjawab jika ia akhirnya bertemu beberapa kali setelah insiden itu. Jaksa pun mengetahui perihal video Ko Eun-ha yang viral, mengakibatkan permusuhan antara Ko Eun-ha dan perusahaan Rusa House. Apakah setelah itu mereka mengancam atau membalasnya? Tetapi Ko Eun-ha menjawab tidak ada sama sekali. Video itu juga kesalahpahaman besar. Jaksa itu pun memberikan kartu nama kepada Ko Eun-ha sebelum Ko Eun-ha pergi. Sedangkan Seo Ji-won sangat tidak fokus saat sedang meeting, karena terus memikirkan Ko Eun-ha yang memberi pesan kepadanya. Anak buahnya pun merasa heran melihat kelakuan Seo Ji-won yang tidak seperti biasanya. Saat meeting selesai, Seo Ji-won melihat chat dari Ko Eun-ha yang sudah dibalas oleh Seo Ji-won, tetapi salah ketik. Itu semakin membuat Seo Ji-won menjadi gelisah. Setelah itu, Seo Ji-won terus memikirkan gimana caranya memberitahu kepada Ko Eun-ha jika itu salah ketik. Akhirnya Seo Ji-won dengan ide konyolnya menelpon Ko Eun-ha. Ia meminta agar Ko Eun-ha segera menghapus pesan tanpa membacanya terlebih dahulu. Tetapi Ko Eun-ha tidak mendengarkan Seo Ji-won berbicara. Ko Eun-ha sedang kaget karena melihat barang-barang miliknya dipindahkan. Ternyata itu semua bosnya yang menyuruh agar Ko Eun-ha segera pindah dari tempat itu. Ko Eun-ha pun langsung datang ke kantor tempat dia bekerja untuk menanyakan kenapa barang-barang miliknya dipindahkan. Ternyata menurut bosnya kontrak kerja Ko Eun-ha sudah habis, jadi Ko Eun-ha harus segera pergi. Ko Eun-ha pun tidak terima atas keputusan itu, karena ia tidak diberitahu dulu sebelumnya. Ia juga belum pamit dengan anak-anak. Ko Eun-ha tidak tahu harus pergi kemana, karena ia tidak punya keluarga di Seoul. Dia pun menelpon teman dekatnya, akan tetapi ia sedang sibuk karena ayahnya sedang berulang tahun. Ko Eun-ha pun memutuskan untuk pergi ke tempat tinggalnya dahulu semasa kecil. Sesampainya di sana, ia mengingat berbagai momen yang ia lakukan dahulu bersama temannya, yaitu Jang Hyun-woo. Tetapi, beberapa saat kemudian, Seo Ji-won muncul di hadapannya. Seo Ji-won seolah-olah kaget juga ketika melihat Ko Eun-ha, padahal itu bagian dari rencananya untuk menemui Ko Eun-ha. Seo Ji-won langsung memberikan kain kecil kepada Ko Eun-ha, karena ia kehujanan. Ko Eun-ha memberitahu kepada Seo Ji-won jika mantelnya baik-baik saja, karena ia menjaganya dengan baik agar tidak terkena hujan. Seo Ji-won berpura-pura mengatakan jika ia harus mengecek mantelnya terlebih dahulu, takutnya ada noda yang tidak bisa hilang. Maka dari itu Seo Ji-won mengajak Ko Eun-ha untuk masuk dulu ke dalam rumah. Padahal memang tujuannya adalah agar Ko Eun-ha bisa singgah dulu di rumahnya Seo Ji-won. Ko Eun-ha pun berganti pakaian di rumah Seo Ji-won. Saat itu ia mendapatkan banyak pesan dari para penggemarnya. Mereka sangat merindukan Ko Eun-ha dan meminta Ko Eun-ha untuk membuat video lagi seperti dulu. Ko Eun-ha menangis melihat pesan itu semua. Ia juga mengingat masa-masa kerjanya. Walaupun sulit, tapi ia senang karena bisa menghibur banyak anak-anak. Sebelum Ko Eun-ha pergi, Seo Ji-won memberanikan diri untuk mengajaknya makan ramyeon bersama. Dan Ko Eun-ha pun menerima tawaran Seo Ji-won. Tetapi Ko Eun-ha tertidur saat menunggu Seo Ji-won membuat ramyeon untuknya. Saat itu juga Seo Ji-won menyelimuti Ko Eun-ha. Ia mendengar Ko Eun-ha yang terus memanggil nama Hyun-woo. Ko Eun-ha tertidur pula sampai keesokan harinya. Saat Ko Eun-ha bangun, anak buah Seo Ji-won sudah sibuk membuat makanan. Mereka sangat kaget ketika melihat ada Ko Eun-ha di sana. Tetapi akhirnya Ko Eun-ha diajaknya untuk sarapan bersama. Salah satunya anak buahnya Seo Ji-won masih kesal terhadap Ko Eun-ha akibat dari videonya yang viral saat itu. Setelah selesai sarapan, Seo Ji-won pergi bersama dengan Ko Eun-ha. Di perjalanan, Ko Eun-ha meminta maaf karena ia telah salah paham mengenai kejadian di klub kucing itu. Seo Ji-won juga meminta maaf kepada Ko Eun-ha karena telah mengira jika permen yang dibawanya adalah narkoba. Mereka berdua pergi untuk mencari Jung Yong-taek, anak buahnya yang hilang tanpa jejak. Ko Eun-ha juga bertanya kenapa Seo Ji-won hanya memperkerjakan mantan narapidana saja untuk di perusahaannya. Menurut Seo Ji-won, lebih mudah mantan narapidana untuk kembali melakukan kejahatan jika terus berada di lingkungan mereka sebelumnya. Sampailah mereka di tempat yang dituju. Di sana terlihat ada seorang anak kecil. Ia menghadang Seo Ji-won untuk masuk.
Akhirnya Ko Eun-ha keluar untuk membantu Seo Ji-won. Dan akhirnya anak kecil itu berhasil dibujuk. Ko Eun-ha boleh masuk ke dalam rumahnya. Seo Ji-won mulai melihat-lihat ke dalam rumah Jung Yong-taek. Ia mengingat saat pertama kali Jung Yong-taek meminta pekerjaan kepadanya. Seo Ji-won meminta agar ia berhenti berbuat jahat dan berhenti memakai narkoba. Jung Yong-taek sangat menyayangi adiknya. Ia berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi karena ia tidak mau mempermalukan adiknya. Seo Ji-won pun kembali keluar dari rumah itu. Saat Ko Eun-ha bermain layangan bersama adik Jung Yong-taek, tiba-tiba datang sebuah mobil. Ternyata itu adalah si jaksa. Saat jaksa datang, mereka semua sama-sama kaget, terlebih lagi dengan Seo Ji-won. Jang Hyun-woo tersebut langsung memperkenalkan diri kepada Seo Ji-won. Saat Seo Ji-won akan memberikan kartu nama kepada Jang Hyun-woo, tetapi Jang Hyun-woo itu langsung berkata, jika tidak ada jaksa yang tidak mengenal Seo Ji-won dari geng Bulldog. Tetapi Seo Ji-won tetap memperkenalkan diri. Ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha daging. Jang Hyun-woo juga mengenal adik dari Jung Yong-taek. Ia berkata jika dirinya datang ke sana karena khawatir orang jahat akan mengganggunya. Tapi untungnya ada Ko Eun-ha. Eun-ha mengatakan jika ia datang ke sini untuk mencari teman Seo Ji-won yang hilang. Tetapi Jang Hyun-woo terlihat tidak suka. Ia juga memberitahu Seo Ji-won jika yang dilakukannya adalah sangat berbahaya. Bagaimana jika Seo Ji-won memiliki niat lain atau motif tersembunyi? Maka Eun-ha bisa menjadi kaki tangan atau korban. Seo Ji-won menjawabnya itu salah paham. Jika Eun-ha tidak ada hubungan dengannya, ia mengajaknya ke tempat itu karena Eun-ha berhutang budi pada Seo Ji-won. Karena menurutnya sudah impas, maka Seo Ji-won meninggalkan Eun-ha dan pulang lebih dulu. Seo Ji-won membiarkan Eun-ha pulang bersama Jang Hyun-woo. Ketika Eun-ha ingin mengejar Seo Ji-won, Jang Hyun-woo pun mencegahnya. Saat perjalanan pulang pun Jang Hyun-woo terus bertanya pada Eun-ha. Dia tidak menyangka akan melihat Eun-ha di tempat tadi. Dan bagaimana bisa Eun-ha ikut dengan Seo Ji-won ke sana? Jang Hyun-woo juga berpikir, apakah Eun-ha diperas oleh Seo Ji-won? Tetapi Eun-ha langsung menyangkal hal itu. Eun-ha juga mengatakan jika Seo Ji-won tidak membuatnya merasa takut. Menurutnya juga Seo Ji-won hanya CEO biasa yang mengkhawatirkan karyawannya yang hilang. Tetapi Jang Hyun-woo berkata jika Seo Ji-won bukan CEO biasa. Eun-ha yang mendengar itu bertanya kenapa Jang Hyun-woo sangat membenci Seo Ji-won. Jang Hyun-woo pun menjawabnya, jika orang seperti Seo Ji-won tidak akan berubah semudah itu. Menurutnya juga, Seo Ji-won adalah orang yang paling berbahaya yang ia kenal dan pria yang tak boleh didekati. Setelah mengantarkan Eun-ha, Jung Hyun-woo mengajaknya untuk bertemu lagi besok lusa. Eun-ha pun mengiyakannya. Saat Eun-ha akan masuk ke dalam rumah, Jung Hyun-woo memberinya semangat dan harus mempunyai rasa percaya diri karena anak-anak yang datang ke kantor kejaksaan mereka mencintai Nona Mini atau Eun-ha. Setelah mengantarkan Eun-ha, Jung Hyun-woo pun pergi. Tetapi saat di perjalanan ia mengingat kejadian pada saat dulu, melihat keributan yang sangat parah. Banyak orang terluka. Lalu di sana terlihat sosok Seo Ji-won yang memegang benda tumpul. Jung Hyun-woo pun berpikir jika itu adalah ulah dari Seo Ji-won. Semenjak itu dirinya tidak menyukai Seo Ji-won. Sedangkan Eun-ha datang lagi ke rumah Seo Ji-won untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di sana. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Seo Ji-won. Eun-ha tiba-tiba saja menceritakan perihal bagaimana ia mengenal jaksa tadi. Tetapi Seo Ji-won mengatakan jika ia tidak perlu menjelaskan bagaimana ia kenal dengan jaksa itu. Namun Eun-ha harus menjelaskan ketika ia mengenal Seo Ji-won yang mantan narapidana. Seo Ji-won juga mengatakan jika Eun-ha tidak boleh mempercayai dan mengikuti orang seperti dirinya lagi. Karena tidak ada yang bisa diprediksi jika sesuatu terjadi menimpa Eun-ha seperti yang dikatakan jaksa tadi. Eun-ha pun pergi dari rumah itu. Tetapi sebelum keluar, Seo Ji-won bertanya, apakah namamu Eun-ha? Lalu Eun-ha menjawabnya iya. Seo Ji-won pun langsung terdiam entah kenapa. Sepulangnya dari rumah Seo Ji-won, Eun-ha pergi ke sauna karena tidak punya tujuan lain. Di sana ia bertemu dengan anak buahnya Seo Ji-won, yaitu Yang Hong-ki. Lalu mereka berbincang satu sama lain. Tetapi ketika Yang Hong-ki ingin keluar, tiba-tiba segerombolan orang mencegah dirinya dan membuat keributan. Eun-ha pun mendatangi mereka. Ia berniat untuk membantu Yang Hong-ki, tetapi tidak bisa. Akhirnya Seo Ji-won pun datang. Mereka semua berlari ketakutan ketika melihatnya. Seo Ji-won pun mengajak Eun-ha keluar. Ia akhirnya meminta Eun-ha untuk tinggal lagi di rumahnya, karena di luar sana membuat Eun-ha tidak aman. Eun-ha menanyakan berapa biaya sewa di rumah itu, tetapi Seo Ji-won mengatakan jika itu tidak perlu. Lalu sebagai gantinya Seo Ji-won meminta Eun-ha menjadi grup privat bagi mereka yang tinggal di sana. Para anak buahnya pun menolaknya, tetapi mau tidak mau harus tetap mengikuti perintah Seo Ji-won. Eun-ha keluar dari kamar, dan ternyata kamarnya bersebelahan dengan Seo Ji-won.
Mereka akhirnya berbincang bersama di luar. Namun Seo Ji-won melihat wajah Eun-ha dihinggapi nyamuk. Seo Ji-won segera memberitahu Eun-ha. Ia langsung berteriak sembari berusaha menghilangkan nyamuk itu. Tetapi nyamuk itu masih hinggap di wajahnya. Dan akhirnya Seo Ji-won lah yang mengambil nyamuk itu dari wajah Eun-ha. Eun-ha pun menjadi salah tingkah. Ia pamit untuk mencuci wajahnya. Dan Eun-ha merasa jantungnya berdebar-debar. Ternyata diam-diam Seo Ji-won menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tentang Eun-ha. Seo Ji-won menyelidiki Eun-ha untuk memastikan apakah dia teman masa kecilnya atau bukan. Dilihat dari catatan sejak kecil, Eun-ha memang tinggal di dekat rumah Seo Ji-won yang sekarang. Seo Ji-won pun bertanya kepada Eun-ha malam itu saat hujan, apakah ada alasan khusus Eun-ha datang ke rumah ini? Eun-ha pun menjawab jika waktu kecil ia tinggal di sini dan punya banyak kenangan indah di tempat ini dan dengan orang yang baik. Eun-ha berterima kasih kepada Seo Ji-won dan bersyukur karena tidak keluar dari rumah saat itu. Keesokan harinya, Seo Ji-won bertemu dengan Yena. Ia membicarakan soal kontrak kerja. Kontrak kerja itu isinya banyak hal-hal yang tidak Seo Ji-won terima. Namun kontrak kerja itu sudah terlanjur disetujui, tetapi bukan oleh Seo Ji-won, melainkan oleh Yang Hong-ki. Itulah yang membuatnya pergi dari rumah karena takut oleh Seo Ji-won. Sedangkan Eun-ha ia bertemu dengan jaksa Jung Hyun-woo yang menceritakan soal dirinya yang sedang mencari teman masa kecilnya. Namanya pun sama seperti jaksa itu, yaitu Hyun-woo. Karena sudah ada janji akan ada pesta di rumah Seo Ji-won, maka Eun-ha langsung pulang. Ternyata ia membawa Yang Hong-ki juga. Yang Hong-ki pun ikut langsung meminta maaf kepada Seo Ji-won. Ia memaafkannya, lalu giliran Eun-ha memperkenalkan diri dan menyebutkan hal-hal yang ia sukai. Di antaranya yaitu dia tidak suka jika seorang dipanggil bos. Dia tidak suka jika ada orang yang menggunakan tato, dan masih banyak yang lainnya. Setelah itu, barulah pesta dimulai. Mereka makan bersama dan minum bersama. Mereka terlihat sangat senang, begitu juga dengan Seo Ji-won yang terhibur melihatnya. Setelah pestanya selesai, Eun-ha duduk di halaman luar. Seo Ji-won pun menyusulnya. Eun-ha terlihat sudah sangat mabuk. Ia tiba-tiba saja mencium Seo Ji-won. Seo Ji-won pun yang kaget hanya bisa diam. Keesokan harinya, anak buah Seo Ji-won sudah berkumpul di meja makan. Mereka heran kenapa Eun-ha dan Seo Ji-won belum keluar kamar. Tidak biasanya mereka seperti itu. Ternyata Eun-ha belum keluar kamar, dia mulai menyadari kejadian semalam itu. Ia mencium Seo Ji-won saat mabuk parah. Eun-ha juga mengetahui jika Seo Ji-won menyadarinya karena ia tidak minum alkohol sedikit pun. Seo Ji-won di dalam kamarnya pun masih mengingat-ingat kejadian semalam. Akhirnya Eun-ha pun memberanikan diri keluar dari kamarnya. Ia mengendap-endap berharap tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat itu juga Seo Ji-won keluar kamar. Mereka berdua pun kaget bersama. Eun-ha pun langsung mengatakan jika ia semalam sangat mabuk, tidak ingat apa-apa. Ia juga akan berhenti minum untuk sementara waktu. Menurut Seo Ji-won itu adalah ide bagus, karena bisa menyebabkan insiden yang tidak menyenangkan. Terlebih jika bersama orang lain, itu sangat berbahaya, maka harus hati-hati. Eun-ha terlihat tidak senang ketika Seo Ji-won mengatakan itu. Ia langsung masuk ke kamar, dan Seo Ji-won pergi ke tempat makan. Di sana sudah banyak anak buahnya yang menunggu. Mereka menyuruh Seo Ji-won untuk segera makan. Seperti biasanya, mereka memanggil Seo Ji-won dengan sebutan bos. Akan tetapi, sekarang Seo Ji-won menyuruh anak buahnya untuk memanggilnya dengan sebutan nama saja. Dan anak buahnya pun kaget. Seo Ji-won melakukan yang Eun-ha sebutkan semalam, jika dirinya tidak suka ketika seseorang dipanggil bos. Bukan hanya itu, semua hal yang tidak Eun-ha sukai, Seo Ji-won mencoba untuk merubahnya. Eun-ha pun keluar kamar. Ia pergi ke halaman rumah untuk mengenang lagi masa kecilnya bersama Jung Hyun-woo. Ia mencoba untuk menggali tanah. Ada kapsul waktu yang ia dan Jung Hyun-woo kubur di tanah itu. Eun-ha pun langsung menelepon Jung Hyun-woo, mencoba memastikan apakah Hyun Jung-woo mengingat atau tidak. Jawaban Jung Hyun-woo pun sesuai yang Eun-ha harapkan. Lalu Jung Hyun-woo mengajak Eun-ha untuk bertemu. Sedangkan Seo Ji-won sedang melakukan promosi produknya yaitu sosis. Promosi produk itu dilakukan oleh Yena. Banyak wartawan di sana mulai memfoto Yena. Namun tiba-tiba salah satu wartawan meminta agar Yena mencoba untuk memakan sosis itu. Yena terlihat panik karena ia mempunyai alergi terhadap sosis. Tetapi Yongki memohon kepada Yena untuk memakan sosis itu. Dengan berat hati Yena pun memakan sosisnya. Benar saja apa yang Yena takutkan terjadi, alerginya kambuh. Seo Ji-won yang melihat itu segera membawa Yena keluar, ia hampir pingsan. Di sisi lain, para jaksa terus menyelidiki tentang geng kucing dan perusahaan rusa haus. Menurut beberapa jaksa, memang benar ketua geng kucing yaitu Kong Yang-hee, dia banyak masalah. Sedangkan Seo Ji-won mereka melihat jika dia menjalani kehidupan yang normal di belakangan ini, tetapi tidak dengan jaksa Jung Hyun-woo. Dia berpendapat jika rusa haus bukan perusahaan biasa. Berbagai mantan narapidana berkumpul di sana.
terlihat seperti perusahaan sungguhan dari luar. Dengan kata lain, Seo Ji Won memiliki semua orang berbahaya di bawahnya. Bahkan Jung Yong Tae adalah salah satunya. Eun-ha yang menjadi guru privat mereka. Sekarang adalah hari pertama dia mengajar. Terlihat belum ada yang datang. Eun-ha berniat melaporkannya kepada Seo Ji Won. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka pun datang. Dengan hati dan wajah yang kesal, mereka mulai mengikuti apa yang Eun-ha perintahkan. Dengan terpaksa, Eun-ha pun mulai memberikan berbagai soal kepada mereka. Salah satunya yaitu Eun-ha memberikan pertanyaan, apa yang menggambarkan terlihat tangguh di luar tapi lembut di dalam. Mereka menjawab bos besar. Seo Ji Won yang baru pulang mendengar percakapan Eun-ha dan anak buahnya. Ia pun akhirnya penasaran dan memilih untuk melihat mereka dari kejauhan. Setelah itu anak buahnya pun kembali bertanya kepada Eun-ha. Menurutnya apa yang menggambarkannya dalam 4 suku kata. Lalu Eun-ha menjawabnya, bahu gangster. Seo Ji Won yang mendengar itu kesal. Lalu ia pun masuk ke kamar. Di sana dia terus memikirkan apa yang dikatakan Eun-ha, yaitu bahu gangster. Saat keluar kamar, Seo Ji Won bertemu dengan Eun-ha. Banyak yang ditanyakan Eun-ha, tetapi Seo Ji Won selalu menjawab semua pertanyaan dengan diakhiri kata gangster. Eun-ha pun heran, kenapa Seo Ji Won terus-menerus mengatakan gangster. Seo Ji Won hanya terdiam, tetapi Eun-ha segera menyadarinya. Itu adalah karena tadi saat mengajar anak buahnya, Eun-ha mengatakan bahu gangster. Seo Ji Won meminta agar Eun-ha menjelaskannya, tetapi Eun-ha menyuruh Seo Ji Won untuk mencari tahu sendiri artinya. Seo Ji Won pun mulai mencari tahu arti dari kata bahu gangster. Ternyata artinya adalah frasa untuk menggambarkan mereka yang berbahu lebar. Setelah mengetahui itu, Seo Ji Won langsung berolahraga. Ia bahkan berolahraga hanya fokus pada bahunya saja. Padahal semenjak dulu bahunya cedera, ia tidak pernah berolahraga lagi. Kini Seo Ji Won pun selalu melebarkan bahunya pada saat duduk ataupun berjalan. Setelah berolahraga, mereka makan bersama. Lalu Eun-ha pergi bersama dengan Jung Hyun-woo. Sesampainya di dalam mobil, Eun-ha dikagetkan dengan sosok Seo Ji Won di kursi belakang mobil. Tetapi itu hanya ilusi Eun-ha saja, karena kenyataannya Seo Ji Won tidak berada di situ. Sampailah pada sore hari, Seo Ji Won pun menunggu Eun-ha pulang, karena biasanya ia sudah ada di rumah. Tapi sekarang sudah jam 6, Eun-ha masih juga belum terlihat. Dunia luar terlalu bahaya menurut Seo Ji Won. Apakah ia harus membatasi jam malam agar Eun-ha cepat pulang? Sedangkan Eun-ha masih asik bersama Jung Hyun-woo. Jung Hyun-woo berencana mengajak Eun-ha pergi ke sebuah restoran. Tetapi sesampainya di sana, restorannya tutup. Jung Hyun-woo pun meminta maaf pada Eun-ha. Jung Hyun-woo pun memutuskan untuk pergi ke restoran yang lain. Tetapi lagi-lagi restorannya tutup. Lalu Jung Hyun-woo mengajaknya lagi ke restoran Korea. Namun masih belum beruntung, restorannya juga tutup. Akhirnya Eun-ha mengajak Jung Hyun-woo makan ramyeon saja. Saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba Jung Hyun-woo dapat telepon dari kantor. Ternyata Jung Hyun-woo dapat kabar jika Yeon-hee, gadis kecil itu menghilang tidak ada di rumahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Jung Hyun-woo menanyakan pada temannya apa yang terjadi. Ternyata Yeon-hee menghilang sejak kemarin bersama neneknya. Eun-ha pun segera mengecek rumahnya, tetapi semua dikunci, terkecuali jendelanya masih dibuka. Karena Yeon-hee benar-benar tidak ada, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tetapi saat di perjalanan, Eun-ha pun langsung menelpon Seo Ji Won untuk menanyakan keberadaan Yeon-hee. Tetapi Seo Ji Won akan memberitahu Eun-ha ketika di rumah saja. Eun-ha pun langsung turun dari mobil Jung Hyun-woo dan memilih untuk pulang menggunakan taksi. Jung Hyun-woo menemui Seo Ji Won. Ia juga menanyakan keberadaan Yeon-hee. Ternyata Seo Ji Won benar mengetahuinya, tetapi ia enggan memberitahu Jung Hyun-woo. Seo Ji Won juga bisa memastikan jika Yeon-hee benar-benar aman. Jung Hyun-woo juga mengkhawatirkan tentang Eun-ha jika terus bersama Seo Ji Won. Ia juga memberitahu Seo Ji Won jika dirinya adalah saksi dari insiden 10 tahun yang lalu di sebuah hotel. Seo Ji Won pun kembali ke rumahnya. Ia melihat Eun-ha yang baru datang menggunakan taksi. Eun-ha langsung menanyakan keberadaan Yeon-hee. Seo Ji Won hanya menjawab jika Yeon-hee baik-baik saja. Lalu ia menanyakan lagi sejak kapan Eun-ha mengenal jaksa itu. Saat Eun-ha akan menjelaskannya, Seo Ji Won memilih untuk masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, saat Eun-ha masih tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara alarm yang sangat kencang. Ia segera keluar kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Tetapi anak buah Seo Ji Won tidak ada yang memberitahunya. Mereka sibuk mempersiapkan peralatan untuk dibawa pergi. Saat di perjalanan, mereka dikagetkan dengan adanya Eun-ha di dalam mobil itu. Mereka menyuruh untuk menurunkan Eun-ha, tetapi dia tidak mau. Eun-ha mengira jika mereka akan pergi tawuran karena membawa pisau. Lalu mereka berhenti di sebuah tempat. Ternyata mereka pergi tempat pengolahan daging, tempat mereka bekerja.
para karyawan berdatangan. Mereka mengira jika Eunha adalah salah satu karyawan di sana. Lalu mereka menyuruh Eunha untuk segera masuk dan bekerja. Eunha pun akhirnya ikut bekerja. Ternyata para pekerja di sana juga mantan narapidana. Eunha pun disuruh untuk mengambil stiker label. Tetapi saat menanyakan kepada temannya tempat penyimpanannya label di mana, ia malah ditunjukkan ke tempat pendingin daging. Eunha memasuki ruangan itu, tetapi ia mulai mencurigainya jika ia salah tempat. Saat Eunha akan keluar, ia tidak bisa membuka pintu itu. Ternyata pintu itu dikunci di luar oleh temannya. Tiba-tiba di dalam ruangan itu terdengar suara orang berjalan. Eunha bersiap-siap memegang sesuatu yang ada di dekatnya untuk berjaga-jaga. Ternyata itu adalah Seo Ji-won. Ia kaget kenapa Eunha ada di sana. Eunha pun memberitahu jika ia tidak bisa keluar. Pintunya tidak bisa dibuka. Seo Ji-won pun mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Tetapi pintu itu tetap tidak bisa dibuka karena memang dikunci dari luar. Namun Seo Ji-won mengira pintunya rusak. Seo Ji-won mencoba untuk menelpon seseorang untuk minta bantuannya. Tetapi tiba-tiba baterai HP-nya habis. Sedangkan Eunha tidak membawa ponsel. Eunha pun terlihat begitu kedinginan. Eunha pun memilih untuk duduk dan menyuruh Seo Ji-won juga untuk duduk. Tetapi ia tidak mau. Anak buah Seo Ji-won akhirnya menyadari jika ia mengunci pintu ruangan pendingin. Mereka langsung beralih ke tempat itu. Eunha dan Seo Ji-won terlihat sudah mulai membeku. Seo Ji-won memutuskan untuk memeluk Eunha agar tidak terlalu kedinginan. Saat anak buah Seo Ji-won segera membuka ruangan pendingin itu, Seo Ji-won langsung keluar sambil menggendong Eunha yang sudah pingsan. Eunha pun dibawa ke rumah sakit. Ia dirawat di sana. Seo Ji-won berjaga di sana. Saat Eunha sadarkan diri, ia langsung bertanya pada Eunha apakah masih mengenal dirinya. Ternyata Eunha masih mengenal Seo Ji-won dan mengingat semuanya. Seo Ji-won pun lega mendengarnya. Lalu ia juga meminta maaf atas kebodohan karyawannya. Eunha bertanya pada Seo Ji-won, kenapa ia sangat peduli padanya? Apa arti dirinya bagi seorang Seo Ji-won? Saat Seo Ji-won akan menjawabnya, tiba-tiba di pintu banyak anak buahnya yang sedang mengintip percakapan Eunha dan Seo Ji-won. Mereka pun masuk, dan Seo Ji-won langsung memarahinya karena gara-gara mereka, Eunha hampir mati kedinginan. Man-ho yang melakukan itu pun merasa sangat bersalah dan menangis, lalu meminta maaf pada Eunha. Sedangkan Jung Hyun-woo sedang mengkhawatirkan Eunha yang dari semalam belum membalas pesannya. Ia sempat berpikir negatif pada Seo Ji-won. Seo Ji-won juga mengkhawatirkan Eunha. Ia akhirnya memanggil temannya Eunha yaitu Koo Mi-ho untuk menemani Eunha di rumah sakit. Koo Mi-ho pun masuk ke ruangan pasien tempat Eunha dirawat. Ia melihat ada telepon dari jaksa Jung Hyun-woo, tetapi ia tidak memberitahu pada Eunha. Koo Mi-ho langsung membereskan barang-barang yang dibawa untuk Eunha. Ternyata Seo Ji-won yang menyuruh Koo Mi-ho membawa itu semua. Ia menulis barang-barang yang mungkin dibutuhkan oleh Eunha. Eunha pun sangat terharu ketika mengetahui itu. Ia juga mengingat bagaimana pertama kali ia mengenal Seo Ji-won. Di tempat itu juga Eunha pertama kali mengenalnya. Lalu tiba-tiba saja Koo Mi-ho menanyakan soal jaksa Jung Hyun-woo yang menurut Eunha adalah teman masa kecilnya. Koo Mi-ho bertanya apakah ia marganya Jang dan benar ia adalah teman masa kecilmu. Tetapi menurut Eunha ia masih menunggunya dan belum menanyakan itu. Koo Mi-ho pun takut jika Jung Hyun-woo sudah menikah dan pura-pura lajang. Ia bisa saja benar teman masa kecil Eunha, tetapi tidak mau mengakuinya karena sudah menikah atau mungkin dia bukan teman masa kecil Eunha. Pasti ada alasan mengapa Jung Hyun-woo belum mengatakan jika ia adalah teman masa kecil Eunha. Koo Mi-ho tidak bisa tinggal diam. Ia akan menanyakannya langsung pada Jung Hyun-woo pada saat ia datang ke rumah sakit. Eunha pun kaget mengetahui jika Jung Hyun-woo akan datang ke rumah sakit. Ternyata Koo Min-ho yang memberitahunya jika Eunha ada di rumah sakit. Eunha pun segera berlari ke luar ruangan. Ia tidak mau jika nantinya Jung Hyun-woo bertemu dengan Seo Ji-won. Akhirnya ia bertemu dengan Jung Hyun-woo. Ia langsung mengajaknya pergi ke tempat lain dengan alasan ingin mengajaknya keliling rumah sakit. Tetapi Jung Hyun-woo menyuruh Eunha untuk jangan berkeliaran dahulu karena menurutnya Eunha sakit wasir dan jangan dianggap remeh. Saat mendengar itu Eunha bingung siapa yang menderita wasir, ia hanya anemia. Lalu tiba-tiba ada anak kecil yang memanggil Eunha dan menghampirinya. Ia menanyakan juga kapan Eunha akan membuat video lagi. Mereka bosan harus menonton video yang sama dan berulang-ulang. Eunha pun hanya bisa meminta maaf. Anak-anak itu pun bertanya siapa pria yang sedang bersama Eunha. Apakah pacarnya? Mereka semua langsung tertawa mendengar itu. Eunha tidak mengetahui jika Seo Ji-won sudah datang. Koo Mi-ho pun menyuruh Seo Ji-won untuk menunggunya sebentar di dalam. Untungnya Jung Hyun-woo segera pulang. Jadi Eunha bisa segera masuk ke kamarnya lagi. Sesampainya di kamar, ia melihat Seo Ji-won yang sedang duduk sambil tertidur. Eunha pun duduk di hadapan Seo Ji-won. Ia menatapnya sambil tersenyum. Tak lama Seo Ji-won pun tersadar. Eunha menyuruh Seo Ji-won untuk beristirahat karena tampaknya ia terlihat lelah.
Eunha juga meminta Seo Ji-won untuk diinfus. Awalnya Seo Ji-won tidak mau, tetapi ia dipaksa oleh Eunha. Seo Ji-won berbaring di kasur, sedangkan Eunha duduk di kursi. Tiba-tiba saja Eunha menanyakan masa kecil Seo Ji-won. Ia penasaran apakah dulu ia bisa tidur dengan tenang, karena Eunha melihat Seo Ji-won sekarang tidak pernah bisa tidur nyenyak, selelah apapun dia. Seo Ji-won juga lebih suka tempat gelap daripada terang. Lalu Seo Ji-won sedikit menceritakan bagaimana masa lalunya. Ia juga menceritakan teman masa kecilnya yang ia sukai. Seo Ji-won juga memberitahu Eunha jika ia tidak mudah membuka diri pada siapapun. Tetapi ada seorang yang mirip dengan teman masa kecilnya, jadi ia bisa sedikit terbuka. Karena menurutnya, ia dengan dia sama-sama merasa kesepian. Itu sebabnya ia ingin berada terus di sisi orang itu. Keesokan harinya, saat Seo Ji-won terbangun, ia langsung bersiap-siap untuk pergi. Tetapi ia tidak menyadari jika dompetnya terjatuh. Seo Ji-won melihat Eunha masih tertidur pulas. Ia pun menyelimuti Eunha sebelum pergi. Setelah Eunha terbangun, ia pergi ke kantor Seo Ji-won. Ia berniat untuk mengembalikan dompet milik Seo Ji-won. Tetapi sesampainya di kantor, ia malah diusir oleh karyawannya karena dianggap mengganggu. Beruntungnya Hong Ki melihat itu, sehingga Eunha bisa masuk. Saat Eunha akan memasuki ruangan Seo Ji-won, ia melihatnya sedang bersama Yena. Itu membuat Eunha menjadi salah paham. Akhirnya ia hanya menitipkan dompet itu pada temannya. Sesampainya di rumah, Eunha sangat kesal. Ia marah-marah sambil menggali-gali tanah di halaman rumah Seo Ji-won. Dompet itu pun diberikan pada Seo Ji-won oleh anak buahnya. Ia juga memberitahu jika Eunha lah yang datang ke kantor dan melihat Seo Ji-won dengan Yena. Seo Ji-won yang mendengar itu juga kesal karena jadi membuat Eunha salah paham. Eunha memulai lagi mengajar anak buahnya Seo Ji-won untuk belajar, tetapi mereka malah membahas hal lain. Seo Ji-won pun datang. Eunha membuatkan makan malam untuk Seo Ji-won. Eunha juga menanyakan soal dompet Seo Ji-won yang ia titipkan. Seo Ji-won juga sambil berusaha menjelaskan tentang ia bersama Yena di kantor. Jika ia hanya rapat biasa, tetapi Eunha menjawabnya jika Seo Ji-won berpegangan tangan dengan Yena. Saat Seo Ji-won mencoba untuk menjelaskannya lagi perihal itu, namun Eunha menghentikannya. Salah satu anak buah Seo Ji-won yaitu Dong Hui menjadi mata-mata jaksa. Ia disuruh oleh Jung Hyun-woo untuk menyelidiki soal Seo Ji-won. Bahkan ketika Seo Ji-won membicarakan soal misi besar dengan Yong, Dong Hui mengupingnya. Ternyata misi itu soal kesepakatan besar yang akan dilakukan oleh geng kucing yang dipimpin oleh Ko Yang-hee. Dong Hui memberitahu jaksa Jung Hyun-woo soal itu. Padahal seharusnya itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jaksa Jung Hyun-woo pergi bersama Eunha. Dia mengajak Eunha ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak. Sepulangnya dari rumah sakit, Jung Hyun-woo kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, ia langsung menyelidiki Hyun-woo, teman masa kecilnya Eunha. Ternyata setelah diselidiki Hyun-woo, yang dimaksud oleh Eunha adalah Seo Ji-won. Nama asli Seo Ji-won adalah Yeon Hyun-woo. Ia menggali tanah di halaman rumahnya untuk mengambil benda yang dahulu ia kubur bersama Eunha. Benda itu masih ada. Di dalamnya terdapat surat yang bertuliskan, "Terima kasih sudah selalu bermain denganku." Malah marinya Seo Ji-won berniat untuk mengembalikan benda itu ke tempat semula. Tetapi ia bertemu dengan Eunha. Seo Ji-won langsung memberikannya kepada Eunha sambil berkata, "Ini yang kamu cari." Eunha pun kaget bagaimana Seo Ji-won mengetahui soal benda itu. Tetapi Seo Ji-won tidak jujur pada Eunha jika dirinya adalah teman masa kecilnya yang ia cari-cari. Seo Ji-won berkata jika ia melihat Eunha hendak mencabut pohon itu, jadi ia menyuruh anak-anak untuk mencarinya. Eunha pun berterima kasih pada Seo Ji-won karena telah menemukan benda itu. Seo Ji-won menyuruh Eunha jika beberapa kenangan lebih baik disimpan jauh di dalam hatimu dan tidak perlu mencarinya lagi. Eunha pun masuk ke dalam rumah. Ia terlihat senang. Eunha mulai membuka benda itu dan melihat-lihat barang apa yang ada di dalamnya. Eunha segera menelpon jaksa Jung Hyun-woo. Ia mengajaknya bertemu untuk menunjukkan sesuatu yang berharga dan ingin menunjukkannya pada Jung Hyun-woo. Seo Ji-won pun mendengar Eunha menelpon Jung Hyun-woo. Eunha sangat ingin Jung Hyun-woo melihat benda itu. Seo Ji-won menanyakan perihal Jung Hyun-woo pada Yong. Ternyata Yong juga mengenalnya karena dulu satu kampus dengannya. Seo Ji-won memberitahu Yong jika 10 tahun yang lalu Jung Hyun-woo melihat Seo Ji-won saat ada insiden di hotel. Seo Ji-won menceritakan kejadian yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu, saat ia datang ke hotel milik ayahnya, ia melihat ada Kong Yang-hee di sana. Ternyata Kong Yang-hee marah pada Seo Ji-won. Kong Yang-hee telah bekerja di perusahaan ayahnya Seo Ji-won selama 15 tahun. Tetapi perusahaan itu diserahkan pada Seo Ji-won begitu saja, karena ia putranya. Kong Yang-hee ingin dialah yang memegang perusahaan itu. Kong Yang-hee makin kesal karena Seo Ji-won malah menyerahkan perusahaan itu pada kejaksaan dan membubarkan geng. Seo Ji-won berusaha menahan emosinya karena sebentar lagi akan ada acara di hotel tersebut. Seo Ji-won meminta Kong Yang-hee untuk berhenti membahasnya. Kong Yang-hee pun marah. Ia berkata jika dirinya akan segera mengambil alih hotel ini dan Seo Ji-won akan mati di tempat. Tiba-tiba saja di luar terdengar ada keributan.
Ternyata itu adalah orang-orang suruhan Kong Yang Hee. Mereka mulai mengeroyok Seo Ji-won yang hanya seorang diri. Dengan sekuat tenaga ia melawan orang-orang suruhan Kong Yang Hee. Walaupun Seo Ji-won sudah terluka, ia segera lari keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka datang dan langsung menusukkan pisau ke tubuh Seo Ji-won. Ia masih berusaha berjalan untuk pergi dari hotel tersebut sambil membawa benda tumpul untuk berjaga-jaga. Saat itulah jaksa Jung Hyun-woo melihat Seo Ji-won. Jung Hyun-woo tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ia menganggap jika semuanya akibat dari perbuatan Seo Ji-won. Ia juga tidak berusaha menjelaskan pada Jung Hyun-woo apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat Eun-ha keluar dari kamar, ia melihat pintu kamar Seo Ji-won terbuka. Saat ia akan menutup pintu kamarnya, Seo Ji-won datang. Ia memberitahu jika kamarnya terbuka. Eun-ha juga menanyakan pada Seo Ji-won apa maksud dari ucapan mengenai beberapa kenangan disimpan di dalam hati. Seo Ji-won menjawabnya jika beberapa orang merasa sulit dan tidak nyaman menghadapi masa lalu. Kita semua berada dalam situasi yang berbeda. Setelah menanyakan itu, Eun-ha pergi ke ruang makan. Ia di sana disambut oleh anak buah Seo Ji-won. Mereka sudah menyiapkan makanan untuk Eun-ha. Namun tiba-tiba Dong Hui datang dengan wajah cemas. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Dong Hui memberitahu mereka jika Seo Ji-won sedang pergi mencari Taek. Seo Ji-won menyuruh anak buahnya untuk berhenti mencari Taek, tetapi ia melakukannya seorang diri. Anak buah Seo Ji-won berinisiatif untuk menelpon polisi terlebih dahulu. Menurut mereka juga Taek tidak sengaja terjebak dalam kekacauan ini. Tetapi jika menelpon polisi, mereka tidak akan mempercayainya begitu saja. Terlebih lagi mereka anggota geng dan tidak tahu tujuan Seo Ji-won mencari Taek kemana. Tetapi Eun-ha tiba-tiba saja ingin jika dirinya pernah diminta Seo Ji-won untuk saling menghubungkan GPS. Akhirnya ia bisa mengetahui keberadaan Seo Ji-won. Ternyata para jaksa juga pergi untuk menyusul Seo Ji-won. Di tengah perjalanan Seo Ji-won menepi karena ia mengetahui jika Yong mengikuti dirinya. Ia meminta agar Yong pulang karena Seo Ji-won akan pergi sendiri. Tetapi Yong tetap memaksa agar dirinya bisa ikut. Karena 10 tahun yang lalu saat insiden itu terjadi di hotel, Yong tidak bisa membantu Seo Ji-won. Saat Seo Ji-won menelpon butuh bantuan, ia malah bersenang-senang dengan teman kuliahnya dan sengaja tidak mengangkat telepon dari Seo Ji-won. Maka dari itu Yong merasa bersalah dan tidak ingin kejadian itu terulang. Pencarian Taek dimulai, tetapi ternyata ada polisi yang sudah memantau seseorang yang akan bertransaksi dengan Ko Yang Hee. Tidak hanya Seo Ji-won yang mencari Taek, Ko Yang Hee pun ikut pergi mencarinya. Ia pergi bersama anak buahnya, namun ia sudah membuat janji dengan seseorang di sebuah tempat. Maka Ko Yang Hee lah yang lebih dulu bertemu dengan Taek. Ia juga membawa uang dengan jumlah yang banyak. Ko Yang Hee mulai mengungkapkan kekesalannya terhadap Taek. Ia dianggap pengkhianat. Taek mengira setelah itu dirinya akan dibebaskan, tetapi ia dijebak dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun tiba-tiba Seo Ji-won datang bersama Yong. Seo Ji-won menangkap Ko Yang Hee, sedangkan Yong segera menyelamatkan Taek. Seo Ji-won menyuruh Yong untuk segera membawa Taek pergi, sedangkan ia masih berada di tempat itu seorang diri. Yong pun berhasil pergi bersama Taek. Namun Seo Ji-won yang sedang berdiri di sana ditabrak oleh anak buah dari Kong Yang Hee menggunakan mobil. Seo Ji-won pun terpental dan terjadi pendarahan di kepalanya. Polisi masih mengikuti seseorang yang akan bertransaksi dengan Ko Yang Hee. Namun keberadaan polisi itu diketahui oleh mereka, maka mereka akhirnya berpencar. Jaksa Jung Hyun-woo yang mengikuti pun akhirnya harus menyerah untuk melakukan penggerbekan transaksi itu. Jaksa Jung Hyun-woo menelpon rekan kerjanya agar menyiapkan DPO untuk mobil Ko Yang Hee dan Seo Ji-won. Ia juga meminta agar ponsel Seo Ji-won dan Kong Yang Hee dilacak. Sedangkan Eun-ha bersama yang lainnya masih terus mencari keberadaan Seo Ji-won. Seo Ji-won sekarang sedang bersama Kong Yang Hee. Ia dipukuli olehnya. Ko Yang Hee sangat kesal karena rencananya digagalkan oleh Seo Ji-won. Ko Yang Hee menyuruh anak buahnya untuk membunuh Seo Ji-won. Jaksa Jung Hyun-woo pun sampai di tempat Kong Yang Hee dan Seo Ji-won berada. Ia bersama dengan polisi segera menangkap Seo Ji-won dan yang lainnya. Sedangkan Kong Yang Hee berhasil melarikan diri sambil membawa uang yang dibawa untuk transaksi. Seo Ji-won pun dibawa ke kantor polisi. Ia diinterogasi oleh jaksa Jung Hyun-woo, tetapi ia malah menanyakan perihal teman masa kecil yang Eun-ha cari. Seo Ji-won tetap tidak mau mengakui jika itu dirinya. Interogasi pun selesai. Seo Ji-won keluar. Di sana anak buah dan Eun-ha sudah menunggunya. Ia menyuruh mereka untuk segera pulang karena Seo Ji-won masih menunggu Taek yang sedang diinterogasi. Mereka pun pulang, tetapi Eun-ha masih menunggunya di luar rumah sampai Seo Ji-won datang. Saat Seo Ji-won datang, ia mengabaikan Eun-ha. Ia juga berkata jika dirinya tidak menyukai Eun-ha dan hanya menganggap Eun-ha sebagai penyewa rumah. Eun-ha pun hanya bisa diam mendengar ucapan Seo Ji-won yang tiba-tiba. Eun-ha tetap memikirkan keadaan Seo Ji-won. Ia memberikan banyak obat-obatan untuk Seo Ji-won.
Keesokan harinya, Sojiwon mengunjungi Tae di rumah sakit. Tae pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya. Sedangkan Eunha pergi bertemu dengan Jak Sajung sambil membawa benda yang ia kubur dahulu saat kecil bersama Hyunwoo. Di sana Jung Yunwoo mengaku jika orang yang Eunha cari itu bukan dirinya. Ia juga meminta maaf karena tidak dari awal memberitahu soal itu. Tetapi Jung Yunwoo mengatakan ia sudah mengetahui Yunwoo yang sebenarnya. Jika Eunha ingin bertemu dengannya, ia akan memberitahu siapa dia. Eunha pun pulang. Di halaman rumah sudah ada Sojiwon yang menunggu. Eunha memberitahu Sojiwon jika dirinya sudah menemukan orang yang dicari. Menurut Eunha dia baik-baik saja. Hingga ia tidak perlu merasa bersalah. Ada banyak hal yang ingin Eunha tanyakan padanya. Tetapi Eunha tidak akan menemuinya. Karena ia ingat apa yang dikatakan Sojiwon bahwa beberapa orang merasa sulit dan tidak nyaman menghadapi masa lalu mereka lagi. Mendengar dia baik-baik saja itu sudah cukup bagi Eunha. Lalu Eunha berterima kasih pada Sojiwon untuk semuanya dan meminta untuk tidak saling bertemu lagi. Karena Eunha pun akan pindah dari tempat itu. Sojiwon pun hanya terdiam mendengar itu. Keesokan harinya, Eunha pergi mengajak anak buahnya Sojiwon ke toko buku. Mereka di sana membeli buku yang direkomendasikan oleh Eunha. Sedangkan Sojiwon pergi menemui jaksa Jung Yunwoo untuk melakukan wawancara mengenai kasus John Young Taek. Selesai wawancara, jaksa Hyunwoo juga mengatakan kepada Sojiwon bahwa dirinya memberitahu Eunha jika teman masa kecilnya baik-baik saja. Sepulangnya dari kantor jaksa, Sojiwon pergi lagi untuk menemui Ko Yang Hee. Ia hanya memperingati Ko Yang Hee untuk tidak mengganggu orang-orang yang dekat dengannya. Setelah itu Sojiwon langsung pergi lagi. Ayah dari Sojiwon yaitu Seo Tae-pyung, mantan bos geng Bulldog yang dipenjara 9 tahun lalu, kini sudah bebas. Yong pun bertanya pada Sojiwon apakah ia akan mengunjunginya. Tetapi Sojiwon berkata jika Seo Tae-pyung tidak ada hubungan dengannya. Sedangkan Eunha pergi menemui temannya. Ia menceritakan jika dirinya akan pindah dari Sojiwon. Sebelum perasaannya yang terpuruk sebelah tangan jadi terlalu besar. Sojiwon melihat anak buahnya sedang belajar bersama. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk meminta ganti ke perusahaan atas uang yang mereka pakai untuk membeli buku. Tetapi mereka mengatakan jika buku itu dibelikan oleh Eunha. Eunha pun datang sambil membawa banyak makanan. Mereka heran kenapa Eunha mengeluarkan banyak uang untuknya. Ternyata Eunha melakukan itu karena ingin memberi mereka hadiah spesial untuk terakhir kalinya. Dan mereka pun terkaget. Sojiwon bertanya pada Eunha apakah sudah mempunyai tempat tinggal. Ternyata ia masih mencarinya. Sojiwon mengatakan jika ia ingin membantu Eunha sebisanya dan ingin Eunha menerima apapun yang ia tawarkan. Tetapi Eunha menolaknya. Saat anak buahnya Sojiwon sedang membicarakan Eunha yang pergi dari rumah, tiba-tiba mereka mendapat kabar jika sosis anak yang mereka produksi laku keras dan terjual habis. Ternyata itu semua berkat Yena. Ia memposting makanannya dengan menggunakan sosis dari perusahaan Rusa House di sosial media. Itu langsung menjadikannya trending. Yong pun berkata kepada Sojiwon jika Yena benar-benar sangat berpengaruh. Tiba-tiba Yong membicarakan soal Eunha. Kenapa Sojiwon tidak mencoba untuk mendapatkannya kembali? Yong mengatakan jika Sojiwon terlalu keras kepada Eunha dan itu bisa membuatnya terluka. Saat wanita yang sudah terluka, ia akan memilih untuk kencan buta. Padahal Eunha tidak melakukan itu. Tetapi Yong sengaja membuat Sojiwon cemburu. Yong juga memberitahu Sojiwon jika Eunha akan kencan buta di sebuah kafe. Eunha pun dijebak oleh anak buah Sojiwon untuk melakukan kencan buta. Sojiwon pun menjadi tidak fokus saat bekerja. Ia terus memikirkan Eunha akan melakukan kencan buta seperti apa yang dikatakan Yong. Akhirnya Sojiwon pun pergi ke kafe untuk melihat Eunha. Awalnya Eunha tidak tertarik dengan pria asing yang mendekatinya. Tetapi saat ada Sojiwon, Eunha tiba-tiba berubah, seolah-olah menikmati kencan buta itu. Sojiwon terus menguping pembicaraan Eunha dengan wajah yang kesal. Pria itu mengatakan jika dia melakukan ini karena sudah diatur oleh anak buahnya Sojiwon. Ia juga mengenal Sojiwon sebagai pria yang mengagumkan, ahli bela diri, dan karismanya luar biasa. Sojiwon yang mendengar itu langsung bertikah aneh. Ia merasa bangga, tetapi saat pria itu mengatakan jika Sojiwon tidak bisa merayu wanita, Sojiwon langsung kesal. Ia kaget tiba-tiba saja ada Yena di sana. Yena tiba-tiba berkata jika ia sudah janji untuk melakukan kencan dengan Sojiwon. Eunha yang melihat itu langsung pergi bersama pria tadi sambil menggandeng tangannya. Sojiwon dan Yena kembali ke kantor. Mereka di sana membicarakan soal bisnis. Yena mengatakan jika Sojiwon bisa lihat bahwa dirinya bisa mempromosikan sosis tanpa harus memakannya. Yena ingin kembali melakukan kerjasama dengan Sojiwon. Di sisi lain, Jak Sajung menyelidiki lagi soal insiden yang terjadi 10 tahun yang lalu di hotel. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ia menemui Yo Mi Jin yang saat itu menolong neneknya bersama jaksa Jung Yunwoo.
Yo Minji mulai menceritakan kejadian itu. Ternyata tidak seperti yang Junwo pikirkan. Seo Ji-won juga yang membiayai Yo Minji kuliah. Ia baru mengetahui itu setelah 3 tahun kemudian. Jung Yunwo pun datang ke pemakaman nenek itu. Tetapi ia diusir karena mereka pikir ini semua gara-gara Seo Ji-won. Jung Yunwo hanya terdiam saat mendengar itu semua. Setelah itu ia menelpon Eun-ha. Ia bercerita jika Jung Yunwo pikir dia sangat kesal dan paham sosok Seo Ji-won. Tetapi ia salah. Itu membuatnya bingung. Eun-ha pun mengerti itu. Karena ia juga berpikir orang itu jahat tetapi ternyata memiliki sisi lembut. Seo Ji-won mulai mencari-cari rumah untuk tempat tinggal Eun-ha. Namun ia sebenarnya tidak ingin jika Eun-ha pindah. Tetapi mau tidak mau Seo Ji-won membeli rumah untuk tempat tinggal Eun-ha. Eun-ha pun sebenarnya sedang mencari rumah untuk tempat dia tinggal. Tetapi belum menemukan harga yang cocok. Saat di perjalanan, Eun-ha bertemu dengan beberapa pelajar. Mereka tiba-tiba mengejar Eun-ha sampai ponsel milik Eun-ha terjatuh. Di saat yang bersamaan, Seo Ji-won menelpon Eun-ha. Telepon itu pun diangkat oleh seseorang yang ada di sana. Ia memberitahu jika Eun-ha pergi ke kantor polisi. Seo Ji-won pun segera berlari ke sana sambil membawa ponsel Eun-ha. Tetapi sesampainya di sana, ia melihat Eun-ha keluar dari kantor polisi dengan Jak Sa-jung. Seo Ji-won pun langsung bersembunyi. Eun-ha pun bercerita kepada Jak Sa-jung jika ponselnya terjatuh saat dikejar oleh para pelajar. Lalu Jak Sa-jung mencoba untuk menelpon ke nomor Eun-ha. Ternyata ponsel itu pun berbunyi. Seo Ji-won yang memegang ponselnya pun kaget. Eun-ha mengetahui jika itu adalah nada dering ponsel miliknya. Lalu ia mencarinya dan ternyata ada. Ponsel itu disimpan begitu saja oleh Seo Ji-won, sementara dirinya pergi. Eun-ha pun pulang bersama Jak Sa-jung, sedangkan Seo Ji-won menunggunya di rumah. Ia berniat untuk memberitahu jika sudah membelikannya rumah. Tetapi saat Eun-ha tiba, Seo Ji-won tidak berani memberitahunya. Eun-ha pun kembali ke kamarnya. Ia mendapat telepon dari pemilik rumah yang tadi siang ia temui, bahwa harga sewa rumahnya akan diturunkan. Eun-ha pun langsung memberitahu Seo Ji-won jika besok ia akan pindah karena sudah menemukan rumah yang akan disewa. Sampai saat itu pun Seo Ji-won tidak berani memberitahu Eun-ha jika dirinya sudah dibelikan rumah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Eun-ha datang menemui pemilik rumah yang akan disewakan. Ia menandatangani rumah itu. Setelah dari sana, Eun-ha pergi ke taman bersama Jak Sa-jung. Anak buah Seo Ji-won juga melihat Eun-ha di sana. Seo Ji-won yang berada di rumah terus memikirkan Eun-ha. Sampai akhirnya ia berlari keluar berniat untuk menemui Eun-ha. Secara bersamaan anak buahnya datang dan memberitahu keberadaan Eun-ha. Seo Ji-won pun langsung pergi menuju taman. Seo Ji-won terus berlari mencari Eun-ha sambil terus menelponnya. Tetapi Eun-ha tidak mengangkat telepon itu. Seo Ji-won pun akhirnya menemukan Eun-ha. Tetapi ia melihat Eun-ha bersama Jung Yunwo. Ia juga mendengar ketika Jung Yunwo mengatakan suka kepada Eun-ha. Seo Ji-won pun kaget mendengarnya. Ia juga melihat surat sewa rumah yang sudah Eun-ha bawa. Entah apa yang dipikirkan Seo Ji-won, ia tiba-tiba saja menyuruh Eun-ha untuk pulang bersih-bersih. Awalnya Eun-ha bilang jika dia akan menyusulnya nanti setelah bicara dengan Jung Yunwo. Tetapi Seo Ji-won terus memaksanya dan meminta Eun-ha pulang sekarang juga. Akhirnya Eun-ha pun menuruti kemauan Seo Ji-won. Ia pun pamit untuk pulang. Jung Yunwo menanyakan kepada Seo Ji-won apakah ia menyukai Eun-ha. Seo Ji-won pun tidak mau menjawabnya. Lalu Jung Yunwo berkata jika Seo Ji-won adalah pria yang berbahaya. Ia bisa saja menyakiti Eun-ha, tetapi Seo Ji-won mengatakan jika dirinya lebih tahu tentang bahaya yang ada di dekatnya, dan apapun yang Junwo cemaskan saat ini tidak akan pernah terjadi. Ia akan melindungi Eun-ha dengan nyawanya. Eun-ha pun pulang, tetapi saat sudah ada di depan rumah Seo Ji-won, Eun-ha memilih untuk pergi ke rumah temannya yaitu Kumiho, sambil membawa makanan. Setelah itu mereka semua bermain kartu. Mereka pun menikmati permainan itu. Terlebih lagi Eun-ha. Ia memenangkan game itu. Wajah mereka penuh dengan coretan kecuali Eun-ha. Yong memberitahu Seo Ji-won jika Eun-ha akan menginap di rumah temannya. Yong mengetahui jika sudah terjadi sesuatu di antara mereka. Makanya Eun-ha tidak mau pulang. Seo Ji-won memberitahu Yong jika Jak Sa-jung mengungkapkan perasaannya pada Eun-ha. Menurut Yong, Seo Ji-won juga harus jujur jika ia menyukai Eun-ha. Karena ia juga belum mengetahui perasaan Eun-ha yang sebenarnya. Anak buah Seo Ji-won pun membahas soal Eun-ha yang tidak mau pulang dan menginap di luar. Mereka juga menceritakan soal Seo Ji-won yang tidak bisa tidur semalaman. Ia terus-terusan keluar masuk kamar. Menurut mereka, itu karena ia melihat Eun-ha dengan pria lain. Mereka menginginkan Eun-ha dan Seo Ji-won berbaikan. Maka dari itu mereka menyusun rencana untuk Eun-ha dan Seo Ji-won. Eun-ha pun masih di rumah Kumiho. Tetapi tiba-tiba Kumiho mengalami mual-mual. Ia mulai berpikir jika dirinya hamil. Kumiho memberanikan diri untuk mengeceknya menggunakan tes kehamilan. Saat hasil tesnya belum keluar, Eun-ha berpamitan untuk pulang. Tetapi Kumiho ingin mengantarkannya pulang.
Jadi ia pergi sambil mengantongi alat tes kehamilan itu. Kumiho dan Eunha akhirnya tiba di rumah Seo Ji-won. Di sana sudah banyak anak buahnya yang menunggu. Ternyata mereka sudah merencanakan sesuatu untuk Seo Ji-won dan Eunha. Tetapi karena mereka melihat ada Kumiho juga, ia pun menyuruh temannya untuk membawa Yong juga. Eunha dan Kumiho pun dipaksa masuk ke dalam mobil, begitupun dengan Seo Ji-won dan Yong. Tetapi saat Seo Ji-won akan masuk ke dalam mobil, ia melihat ada seseorang yang menguntit sambil membawa kamera. Ia tidak bisa melihatnya secara jelas karena langsung ditarik untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil mereka duduk sambil berhadap-hadapan. Seo Ji-won dengan Eunha, Kumiho dengan Yong. Saat di perjalanan, Seo Ji-won terus bertanya apa yang terjadi. Sedangkan Eunha dan Kumiho terus meminta untuk berhenti dan menurunkannya. Anak buahnya pun menjelaskan jika mereka akan pergi berlibur. Selama perjalanan, Seo Ji-won, Eunha, dan yang lainnya hanya berdiam diri. Terlihat begitu canggung satu sama lain. Sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka mulai merapikan barang-barang yang dibawa. Tetapi Eunha memilih keluar untuk melihat area sekitar villa. Ia mengajak Kumiho tetapi tidak mau. Akhirnya Eunha pergi sendiri. Seo Ji-won terus teringat perkataan Yong yang menyuruhnya untuk jujur pada Eunha tentang perasaannya. Ia pun sudah berniat untuk melakukan itu. Ia mencari keberadaan Eunha tetapi ternyata Eunha tidak ada. Seo Ji-won mulai khawatir karena Eunha belum juga balik ke villa. Anak buahnya pun mencoba untuk menelpon Eunha, tetapi nomornya tidak aktif. Seo Ji-won yang sudah sangat khawatir, ia langsung berlari keluar untuk mencari Eunha. Anak buahnya juga mulai mencari keberadaan Eunha, tetapi tidak ada. Seo Ji-won semakin panik setelah melihat seorang pria yang mirip dengan seseorang yang ia temui saat akan pergi. Seo Ji-won langsung pergi lagi mencari Eunha. Ia menuju ke jalan hutan. Ia terus berteriak memanggil Eunha. Eunha pun mendengar teriakan Seo Ji-won. Akhirnya mereka bertemu. Tetapi Eunha panik ketika Seo Ji-won berlari menghampiri dirinya. Eunha pun ketakutan. Ia hampir jatuh, tetapi Seo Ji-won segera menarik tangan Eunha. Namun karena tanahnya yang licin, Eunha tak bisa menahannya lagi. Mereka pun jatuh berdua. Seo Ji-won langsung marah pada Eunha yang pergi sendirian dan mematikan ponselnya. Ia sangat cemas padanya. Eunha pun kesal kenapa Seo Ji-won sampai semarah itu, padahal ia hanya ingin berjalan-jalan dan tidak meminta Seo Ji-won mencemaskan dirinya. Eunha juga bilang jika ia bingung dengan sikap Seo Ji-won. Eunha pun memutuskan untuk pergi, tetapi Seo Ji-won menahannya dan entah bagaimana Seo Ji-won berani mengatakan jika dirinya sangat menyukai Eunha. Bahkan lebih dari itu, Eunha pun hanya terdiam mendengar perkataan Seo Ji-won. Eunha yang kakinya kesakitan akibat jatuh, ia pun digendong oleh Seo Ji-won menuju villa. Eunha pun mengatakan jika dirinya seperti mengingat saat pertama kali Seo Ji-won menggendongnya di rumah sakit. Sejak saat itu, Eunha terus memikirkannya. Seo Ji-won terlihat kasar, sengaja mengatakan hal-hal menyakitkan dan tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Lebih buruk lagi dalam mengikuti hatinya. Ia tidak pandai memahami wanita. Tapi terlepas dari itu semua, Eunha menyukai Seo Ji-won. Saat mendengar itu, Seo Ji-won menjadi lemah sampai Eunha yang sedang digendong pun terjatuh. Tetapi tiba-tiba Eunha mencium Seo Ji-won, itu semakin membuatnya tak berdaya. Setelah itu, Seo Ji-won kembali menggendong Eunha menuju ke villa. Sesampainya di sana, teman-temannya sudah berkumpul sambil menyiapkan makanan. Seo Ji-won pun ikut menyiapkan makanan. Ia terlihat cari perhatian pada Eunha. Anak buahnya pun heran Seo Ji-won melakukan itu. Mereka makan bersama. Eunha juga mengatakan jika ia tidak akan pindah dari rumah Seo Ji-won. Setelah selesai makan, mereka pun masuk ke villa untuk beristirahat. Tetapi saat Kumiho berniat untuk melihat hasil tes kehamilan yang tadi pagi ia lakukan, tes packnya pun hilang entah kemana. Padahal tadi ia mengantonginya. Kumiho pun pergi keluar untuk mencarinya. Yong pun melihat Kumiho yang sedang kebingungan. Akhirnya ia pergi menghampiri Kumiho dan bertanya apa yang ia cari. Tetapi Kumiho tidak mau jujur. Ia pun mengajaknya untuk kembali ke villa. Sebelum pergi, Kumiho mengatakan pada Yong jika dirinya akan sering bertemu dengan Yong. Maka ia meminta untuk permudah hubungannya dan mulailah berteman. Seo Ji-won terlihat sibuk menyiapkan kompresan untuk Eunha. Ia pun menyuruh Eunha untuk keluar. Eunha pun datang. Seo Ji-won tidak fokus ketika melihat Eunha. Ia teringat saat dirinya dicium olehnya. Seo Ji-won sangat buru-buru saat memberikan kompresan itu dan langsung masuk lagi ke villa. Eunha pun heran dengan sikap Seo Ji-won yang seperti itu. Keesokan harinya, saat mereka sudah pulang, anak buahnya merapikan mobil yang telah digunakan. Ia melihat ada sampah yang tertinggal, tetapi saat dilihatnya ternyata itu tes pack yang Kumiho cari. Hasilnya pun positif, namun anak buah Seo Ji-won mengira jika itu adalah tes COVID. Di sisi lain, Ko Yang-hee terus memikirkan perbuatan Seo Ji-won terhadapnya. Ia ingin membalasnya dan berpikir pada Eunha. Seo Ji-won yang sudah berada di kantor, ia mulai menyuruh Yong memeriksa CCTV yang ada di dekat rumahnya. Karena pada saat itu, ia melihat pria yang mencurigakan membawa kamera. Malam harinya, anak buah Seo Ji-won kembali membahas alat tes kehamilan yang ia temukan.
awalnya mengira itu untuk tes COVID, tapi sekarang ia menyadarinya jika itu untuk tes kehamilan. Mereka mulai menebak-nebak itu milik siapa, dan mengira milik Eunha. Yong pun datang dan melihatnya. Yong mulai menyadari jika itu milik Kumiho. Karena beberapa kejadian, Kumiho terlihat mencurigakan. Sojiwon yang saat akan pulang dari kantor melihat seseorang memberikan bunga pada pasangannya. Ia jadi ingin juga memberikannya untuk Eunha. Sedangkan Eunha pergi bersama Jaksa Jung. Ia ingin memberitahu perasaan yang sebenarnya. Eunha pun mengatakan jika ia menyukai seseorang. Jaksa Jung pun menerima keputusan Eunha, walaupun berat mendengar itu. Jaksa Jung pun mengantarkan Eunha sampai ke rumah. Tetapi Sojiwon melihat mereka berdua. Ia terlihat sangat kesal padahal sudah memberikan bunga untuk Eunha. Sebelum pergi, Jaksa Jung meminta agar Eunha masih mau berteman dengannya. Dan saat akan pamit, Jaksa Jung berniat untuk salaman. Tetapi tiba-tiba Sojiwon datang dan mencegah Eunha untuk bersalaman dengan Jaksa Jung. Dan mengajak Eunha untuk segera masuk ke dalam rumah. Sojiwon pun mengatakan jika ia tidak suka melihat Eunha bersama pria lain. Lalu secara tiba-tiba Sojiwon mencium Eunha. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Eunha merasa sangat bahagia. Ia langsung bersiap-siap untuk pergi menggunakan pakaian yang cantik. Begitupun dengan Sojiwon, ia memilih pakaian terbaiknya. Saat sudah siap, Eunha pergi ke ruang makan. Mereka yang ada di sana sangat kagum ketika melihat Eunha tampil berbeda dan lebih cantik dari biasanya. Sojiwon pun datang, ia juga tampil lebih mempesona dari biasanya. Ia bersikap sangat manis pada Eunha. Bahkan saat akan sarapan, Sojiwon dan Eunha terus bercanda satu sama lain. Tidak hanya itu, Sojiwon pun jadi terlambat pergi ke kantor karena ia ingin terus bersama Eunha. Setelah Sojiwon pergi, Eunha kembali ke kamarnya. Ia mendapatkan notifikasi dari ponselnya jika ia belum diterima sebagai konten kreator. Ternyata selama ini Eunha sudah melamar pekerjaan sebagai konten kreator ke banyak perusahaan. Tetapi sayangnya belum ada yang berhasil. Saat di kantor, Sojiwon melihat Yong tidak seperti biasanya. Akhirnya Sojiwon menanyakan pada Yong apakah ada sesuatu yang mengganggu dirinya akhir-akhir ini. Yong pun menjawabnya jika memang ada yang sedang ia pikirkan. Ia juga harus bertanya pada seseorang untuk memastikan sesuatu. Tetapi menurutnya, ia tidak pantas bertanya karena sudah menyakiti hatinya. Sojiwon pun menyuruh Yong untuk meminta maaf dan buatlah orang itu mengubah pikirannya. Sementara itu, Eunha pergi berbelanja untuk kebutuhan videonya. Ia berniat untuk membuat YouTube sendiri. Eunha pun membeli banyak mainan anak-anak. Setelah puas berbelanja, ia beristirahat sebentar sambil melihat ponselnya. Ternyata Sojiwon memberi pesan dan menanyakan apa yang sedang Eunha lakukan. Eunha pun memberitahu jika ia sedang berbelanja. Tidak butuh waktu lama, Sojiwon tiba-tiba muncul di hadapan Eunha. Ia langsung membawakan hasil belanjaan Eunha. Saat sedang jalan berdua, ada anak kecil menghampiri mereka berdua. Ia terlihat cemas dan sedih karena kehilangan ibunya. Tetapi Eunha langsung menghiburnya menggunakan mainan yang ia beli tadi. Lalu entah kenapa, lampu di mall itu tiba-tiba mati. Anak kecil itu pun berteriak ketakutan. Sojiwon dengan sigap langsung berlari dan melakukan hal yang tak terduga. Ia mencoba menghibur anak-anak agar tidak panik dengan menggunakan bayangan-bayangan. Mereka semua menjadi terhibur. Eunha yang melihat itu terharu, tetapi ia teringat akan teman masa kecilnya. Ia juga melakukan hal yang sama saat itu pada Eunha. Sedangkan Yong yang terus memikirkan Kumiho, ia akhirnya mendatanginya. Ia mengajaknya keluar dan mengatakan jika dirinya tidak mau berteman, tetapi ia ingin berkencan dengannya karena ia menyukai Kumiho. Namun Kumiho tiba-tiba teringat perkataan Hongki tempo hari yang mengatakan jika Yong adalah pria yang tidak mau berkeluarga dan benci terikat dengan hubungan yang rumit. Karena itu Kumiho menolak ajakan Yong untuk berkencan, padahal dalam hatinya ia juga menyukai Yong. Yong pun terlihat sangat sedih. Sepulangnya dari mall, Eunha bercerita pada Sojiwon jika dirinya kenal dengan seseorang yang dulu menghiburnya dengan cara yang sama seperti Sojiwon. Berkat dia, Eunha merasa tidak kesepian lagi. Karena itulah ia ingin menjadi orang seperti dia bagi anak-anak lain. Sojiwon pun bertanya, apakah orang itu adalah alasan Eunha bekerja sebagai konten kreator anak-anak. Dan ya, memang benar Eunha melakukan yang sama seperti orang itu. Karena menurutnya, itu bisa memberikan kekuatan untuk terus hidup. Eunha ingin menciptakan kenangan-kenangan seperti itu untuk anak-anak lain. Keesokan harinya, Eunha langsung membuat video semenarik mungkin dan mengunggahnya ke YouTube. Sojiwon sangat senang melihat videonya dan ingin segera memberi komentar agar jadi orang yang pertama. Tetapi bukan hanya Sojiwon yang senang, Jaksa Jung pun senang. Eunha sudah mulai kembali membuat video untuk anak-anak. Ia juga langsung memberinya komentar. Sojiwon kesal saat melihat komentar di YouTube Eunha. Dia bukan orang yang pertama. Ia pun mencari tahu siapa orang tersebut. Ia berpikir jika itu pasti Jaksa Jung. Mereka berdua akhirnya saling berkomentar di video Eunha. Keduanya tidak ada yang mau mengalah.
Seo Ji-won pun akhirnya berhenti mengomentari di video Eun-ha karena ia akan makan malam bersama timnya. Awalnya Seo Ji-won tidak mau karena yang mengajaknya itu Yena, tetapi Seo Ji-won dipaksa untuk ikut. Saat akan pergi, Seo Ji-won dan yang lainnya melihat ada Eun-ha. Mereka pun akhirnya mengajak Eun-ha untuk ikut bersamanya. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jung Yoon-woo dan rekan kerjanya sedang menyelidiki klub kucing yang dipegang oleh Ko Yang-hee. Di sana terlihat ada banyak keanehan perihal penjualan di klub tersebut. Banyak yang tidak masuk akal dan seperti itu adalah tindakan pencucian uang. Jung Hyun-woo tiba-tiba dipanggil oleh kepala jaksa. Ia langsung pergi mendatanginya. Ternyata kepala jaksa memintanya untuk menyelesaikan saja kasus narkoba yang sedang ia selidiki karena sudah tidak ada lagi bukti yang bisa ditemukan. Tetapi Jung Hyun-woo tidak mau karena ditemukan transaksi besar yang mencurigakan di klub kucing. Jadi harus diselidiki lebih lanjut. Kembali ke restoran tempat Eun-ha dan yang lainnya makan-makan. Di sana Seo Ji-won terlihat sangat posesif terhadap Eun-ha. Tetapi Yena tidak suka melihat itu. Bahkan Yena pun ingin duduk di dekat Seo Ji-won. Yena juga membahas soal Eun-ha membuat YouTube baru. Tujuannya membahas itu agar Yena terlihat lebih unggul karena ia mempunyai banyak pengikut. Berbeda dengan Eun-ha yang masih sedikit. Seo Ji-won sedikit kesal melihat kelakuan Yena seperti itu. Seo Ji-won pun langsung membela Eun-ha di hadapan mereka. Saat Yena dan Eun-ha pergi ke kamar mandi, Yena kembali bercerita kepada Eun-ha jika dialah yang lebih lama mengenal Seo Ji-won. Sekaligus Seo Ji-won adalah penyemangat hidupnya. Yena juga mengatakan, ia tidak senang jika melihat Eun-ha sukses dalam karir ataupun percintaan. Eun-ha pun menjawabnya, ia juga sangat peduli pada Seo Ji-won. Ia tidak iri melihat Yena menjadi model perusahaan Seo Ji-won. Ia juga sangat menyukai Seo Ji-won. Yena hanya bisa terdiam ketika mendengar ucapan Eun-ha. Yena pun keluar dari kamar mandi itu. Ia bertemu dengan Hongki. Hongki menyadari jika Yena menyukai Seo Ji-won. Ia juga menyadari jika Yena rela menggunakan heels sampai kakinya lecet. Rela berganti pakaian beberapa kali agar terlihat cantik oleh Seo Ji-won. Namun Hongki meminta agar Yena berhenti melakukan itu. Karena Seo Ji-won tidak memperdulikannya, itu hanya akan membuat Yena tersiksa. Keesokan harinya, saat ada di kantor, Young memberikan rekaman CCTV pada Seo Ji-won yang ia perintahkan waktu itu. Memang benar ada orang yang mencurigakan di sekitar rumah Seo Ji-won. Karena khawatir, Seo Ji-won menyuruh Eun-ha pergi ditemani oleh Dong-hui. Mereka pun pergi ke toko roti. Sesampainya di sana, Dong-hui terlihat sangat cemas. Saat akan memesan roti, Eun-ha melihat ada Jak Sa-jung. Akhirnya mereka makan bersama. Tetapi Dong-hui pamit untuk pergi ke toilet. Saat akan ke toilet, ia seperti mengenang masa lalu bersama pacarnya. Namun tiba-tiba seseorang menghampiri Dong-hui. Orang itu terlihat sangat marah. Dong-hui yang panik akhirnya pergi berlari keluar. Eun-ha dan Jak Sa-jung mencarinya, tetapi Dong-hui entah kemana. Ditelepon pun ia tidak mengangkatnya. Akhirnya Eun-ha pulang diantar oleh Jak Sa-jung. Sesampainya di rumah, mereka melihat ada Dong-hui. Akhirnya Eun-ha dan Jak Sa-jung tenang karena Dong-hui baik-baik saja. Ketika anak buahnya Seo Ji-won melihat ada Jung Hyun-woo, ia langsung menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Mereka awalnya tidak mengetahui jika Jung Hyun-woo adalah seorang jaksa. Sampai akhirnya Seo Ji-won keluar kamar. Ia melihat ada Jak Sa-jung di sana. Ia menyuruhnya untuk segera pergi, dan Jak Sa-jung pun akhirnya pergi. Tetapi Jak Sa-jung terus memperingati Seo Ji-won jika ia harus berhati-hati. Ia juga mengatakan jika sesuatu terjadi pada Eun-ha, ia akan segera membawanya keluar dari rumah Seo Ji-won. Sedangkan Young kembali mendatangi Kumiho. Ia masih berusaha agar cintanya diterima. Young datang dalam keadaan mabuk. Namun Kumiho masih berusaha agar tidak tergoda oleh Young. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Eun-ha membagikan makanan pada teman-temannya yang ada di rumah itu. Mereka terlihat senang ketika Eun-ha memberikan roti itu. Begitupun dengan Seo Ji-won, ia tidak berhenti tersenyum. Sebelum berangkat ke kantor, Seo Ji-won berpesan pada Eun-ha jika ia akan menjemputnya setelah bekerja dan meminta Eun-ha segera menghubungi Seo Ji-won jika terjadi sesuatu. Pagi itu, Jung Hyun-woo sudah dikagetkan dengan keputusan kepala jaksa. Ia meminta agar kasus narkoba yang sedang Jung Hyun-woo selidiki dipindahkan ke jaksaan lain. Jung Hyun-woo sangat kesal karena ia sudah menyelidiki kasus itu cukup lama. Sedangkan kepala jaksa mengatakan bahwa Jung Hyun-woo sangat terobsesi dengan kasus ini. Padahal masih banyak kasus lain yang harus diselidiki. Kepala jaksa juga meminta agar Jung Hyun-woo tidak usah lagi menyelidiki dana klub kucing. Fokus saja pada kasus lain. Namun dengan beraninya, Jung Hyun-woo mengatakan apakah kepala jaksa juga terlibat dalam kasus narkoba itu. Tentu saja, kepala jaksa marah. Ia menganggap jika Jung Hyun-woo sangat tidak sopan. Ia meminta agar Jak Sa-jung menuruti apa saja yang ia perintahkan. Bukan hanya Jung Hyun-woo yang dibuat marah pagi itu. Seo Ji-won juga marah pada Kong Yang-hee yang tiba-tiba datang menemui Eun-ha di tempat kerjanya.
Padahal ia sudah memperingatkan agar Ko Yang Hee tidak mendekati orang-orang yang ada di sekitarnya. Seo-jiwon pun menyuruh Eun-ha untuk menunggu di dalam. Ia mengajak Ko Yang Hee berbicara di tempat lain, tetapi ia tidak mau. Ko Yang Hee sengaja mendatangi Eun-ha agar Seo-jiwon marah. Ia juga mengatakan jika dirinya sering menonton video Eun-ha di YouTube. Karena Seo-jiwon panik, ia langsung menyuruh Eun-ha untuk segera pulang, padahal pekerjaannya belum selesai. Tetapi Eun-ha tidak mau. Eun-ha juga mengatakan jika Seo-jiwon tidak pernah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Seo-jiwon menyuruh Yong untuk memeriksa kasus narkoba Ko Yang Hee, apakah ada kemajuan atau tidak. Seo-jiwon juga menyuruh Dong-hee menemani Eun-ha karena ia akan bertemu dengan jaksa Jung. Ia mengetahui jika Jung Yunwo dapat tekanan dari kepala jaksa untuk berhenti menyelidiki kasus narkoba Ko Yang Hee. Seo-jiwon akhirnya membahas soal kasus itu dengan jaksa Jung. Jaksa Jung bertanya orang seperti apakah Seo Tae-pyung, ayah dari Seo-jiwon itu, mengapa ia lebih berkuasa dan kaya daripada sebelum ia dipenjara 10 tahun lalu. Seo-jiwon juga mengatakan jika ia pun butuh 10 tahun untuk bisa memutuskan hubungan dengan ayahnya dan lepas dari pengaruhnya karena semenakutkan itu. Seo-jiwon juga tidak mau terlibat dengan ayahnya lagi. Sementara itu, Yong masih terus mengejar cintanya pada Kumiho. Ia bahkan rela memberikan mobilnya pada ibunya Kumiho. Tidak hanya Yong, Seo-jiwon pun sangat cinta pada Eun-ha. Ia juga membuatkan studio untuk Eun-ha bekerja. Seo-jiwon sangat senang karena melihat Eun-ha menyukai itu. Eun-ha juga sangat berterima kasih pada Seo-jiwon. Mereka pun menghabiskan waktu berdua di rumah, dimulai dari memasak, makan, dan nonton TV bersama. Mereka terlihat sangat grogi karena hanya mereka berdua yang ada di rumah itu. Malam harinya, saat Eun-ha berada di kamar, ia tiba-tiba ingat pada Ko Yang Hee yang menemuinya saat itu di tempat kerja. Karena penasaran, Eun-ha pun bertanya pada anak buah Seo-jiwon tentang klub kucing. Lalu dia menjawabnya jika klub kucing adalah musuh bebuyutan kita semua. Ia juga mengatakan jika klub kucing dipimpin oleh Ko Yang Hee yang waktu itu menyakiti Seo-jiwon saat menyelamatkan Tae. Ia juga menceritakan tentang Seo-jiwon pada masa kecil yang tinggal bersama ibunya. Di kantor, Seo-jiwon mendapatkan informasi dari Yong jika kasus narkoba Ko Yang Hee investigasinya akan dimulai tanpa penahanan. Anak buah Ko Yang Hee juga sudah keluar dari tahanan, maka sepertinya mereka akan segera bertindak. Seo-jiwon meminta Yong untuk melaporkan apapun yang ia ketahui. Jung Yunwo juga tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengajak timnya makan siang bersama di restoran milik Ko Yang Hee. Tidak hanya sekedar makan siang saja, tetapi jaksa Jung juga sambil menyelidiki sesuatu. Sesampainya di sana, jaksa Jung langsung bertemu dengan beberapa anak buah Ko Yang Hee. Mereka mengatakan jika restorannya penuh, padahal tidak ada pengunjung. Jaksa Jung akhirnya bisa mendapatkan tempat duduk. Anak buah Ko Yang Hee pun memberitahu Ko Yang Hee jika ada jaksa yang makan di tempat itu. Ko Yang Hee pun pergi menemui jaksa Jung. Di sana mereka berbicara, saling menjelekkan satu sama lain. Jung Yunwo juga mengatakan jika Ko Yang Hee meminjamkan kehormatannya pada orang lain, padahal ia bisa saja disalahkan atas segalanya. Mendengar itu, Ko Yang Hee naik pitam. Ia langsung mengeluarkan video Eun-ha dengan sengaja agar Jung Yunwo marah. Jung Yunwo pun langsung menelpon Eun-ha untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan ternyata kecurigaan Seo-jiwon tentang seseorang yang membawa kamera di dekat rumahnya itu benar. Orang itu adalah suruhan ayahnya sendiri. Seo-jiwon yang awalnya sedang di kantor, ia memutuskan untuk pergi menyusul Eun-ha ke tempat penitipan anak. Di sana Seo-jiwon melihat anak buahnya dan Eun-ha sedang bermain. Tentu bersenang-senang dengan anak-anak lain. Ia pun ikut senang melihatnya. Setelah Eun-ha puas bermain, ia duduk bersama Seo-jiwon. Lalu tiba-tiba Seo-jiwon menceritakan tentang ayahnya yang seorang gangster. Ia juga menceritakan masa lalunya. Dulu ia hanya tinggal bersama ibunya, tetapi saat ibunya telah meninggal, ia tinggal bersama ayahnya dan menjadi bawahan ayahnya sendiri. Seo-jiwon juga menyadari jika kejahatan yang dulu ia lakukan adalah kesalahannya sendiri. Eun-ha mengatakan jika Seo-jiwon yang ia lihat sekarang sangat berbeda dengan masa lalunya. Sekarang Eun-ha melihat jika Seo-jiwon adalah pria yang berusaha keras memberi contoh bagi bawahannya. Seo-jiwon pun akhirnya bisa tenang karena Eun-ha bisa menerima masa lalunya. Keesokan harinya, video Eun-ha bersama anak buah Seo-jiwon yang menghibur anak-anak viral. Terlihat banyak komentar positif di sana. Tetapi saat Seo-jiwon sedang melihat komentar lainnya, ia tertuju pada satu komentar yang mengatakan, "Entah apa kamu bisa tertawa lagi dalam 1 jam." Seo-jiwon langsung teringat pada Ko Yang Hee, yang waktu itu ia mengatakan jika dirinya sering menonton video Eun-ha. Seo-jiwon langsung pergi keluar dari ruangannya untuk memastikan Eun-ha baik-baik saja. Saat di lobi terlihat ada seorang pria datang, wajahnya yang menakutkan. Pria itu adalah yang menemani Dong-hui pada saat di toko kue. Ia terlihat sangat marah dan langsung menghampiri Dong-hui. Tetapi Seo-jiwon segera menghampirinya dan bertanya, "Siapa kamu?"
Ternyata pria itu adalah kakak dari mantan pacarnya Dong Hui yang meninggal. Seo Ji-won meminta untuk membicarakan persoalan ini di dalam ruangannya. Karena jaksa Jung yang menangani kasusnya dahulu, maka ia juga ada di sana. Kakak Seung Hui meminta Seo Ji-won menuruti semua permintaannya, termasuk untuk berlutut padanya. Mereka kaget ketika melihat Seo Ji-won mau berlutut. Ia juga meminta maaf padanya. Selain itu, kakaknya Seung Hui juga ingin Dong Hui dipecat karena ia masih tidak terima jika Dong Hui menjalani hidupnya dengan baik. Tetapi Seo Ji-won enggan melakukan itu karena dia sudah membayar perbuatannya dengan dipenjara. Kakak Seung Hui sangat marah ketika mendengar itu. Ternyata dulunya Dong Hui dan Seung Hee berpacaran. Tetapi saat Seung Hee ulang tahun, Dong Hui ingin mengajaknya jalan-jalan. Tetapi saat di perjalanan, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Motor yang dinaiki oleh mereka menabrak mobil yang mengakibatkan Seung Hee meninggal. Dong Hui yang mengingat kejadian itu pun tiba-tiba mengatakan jika ia akan keluar dari perusahaan ini. Jaksa Jung yang mendengar itu tidak terima karena benar apa yang dikatakan Seo Ji-won jika Dong Hui sudah dihukum berat karena kecelakaan itu. Bahkan Dong Hui hidup dengan rasa bersalah. Jaksa ingin kakak Seung Hee memberi Dong Hui kesempatan untuk itu. Kakak Seung Hee tetap tidak terima. Tetapi ibunya Seung Hee yang juga ada di sana meminta anaknya untuk berhenti karena itu tidak akan membuat Seung Hee kembali. Saat itu juga Dong Hui berlutut di hadapan ibu dan kakaknya Seung Hee. Ia meminta maaf, tetapi ibunya segera mengajak anaknya untuk pergi. Dong Hui pun meminta izin pada Seo Ji-won untuk keluar sebentar. Saat di luar, tiba-tiba Dong Hui mendapatkan pesan dari ibunya, Seung Hee. Ia mengatakan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan menyuruhnya untuk menjalani hidup yang baik. Dong Hui pun menangis saat membacanya. Saat di rumah, Seo Ji-won dan semua anak buahnya berkumpul di meja makan. Di sana juga terlihat ada Jaksa Jang. Sebelum makan bersama, Jaksa Jung tiba-tiba mengatakan jika ia pernah menentang Dong Hui untuk bergabung dengan Rusa House. Karena menurutnya ia tak punya pendapat baik tentang Seo Ji-won dan berpikir jika orang-orang di kantornya juga tidak akan baik pada Dong Hui. Tapi ia salah. Jaksa Jung akhirnya sangat bersyukur karena semua yang menjadi rekan dan keluarga Dong Hui yang baik. Mereka yang mendengar perkataan Jaksa Jung pun tersenyum, lalu akhirnya mereka makan bersama. Setelah itu, Jaksa Jung dan Seo Ji-won keluar rumah. Mereka berbincang bersama di teras. Jaksa Jung meminta bantuan pada Pak Seo untuk mengawasi Eun-ha dari Kong Yang-hee. Karena menurutnya itu sangat berbahaya dan untuk memastikan Ko Yang-hee tidak berkeliaran di jalan karena kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Seo Ji-won mengatakan jika ia akan membantu Jaksa Jung apapun yang dibutuhkan. Jaksa Jung pun sangat berterima kasih dan berharap bisa bekerja sama. Setelah Jaksa Jung pulang, Seo Ji-won kembali masuk ke rumahnya. Namun saat itu juga Eun-ha menyuruh Seo Ji-won untuk berganti pakaian. Ternyata ia mengajaknya untuk keluar mencari udara segar. Sepanjang jalan mereka saling bercerita satu sama lain. Sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Di sana mereka bisa melihat pemandangan yang indah. Eun-ha pun senang melihatnya. Ia tiba-tiba saja menyuruh Seo Ji-won untuk berteriak sekencang-kencangnya agar semua hal yang ia pendam dikeluarkan. Karena menurutnya tidak akan ada orang yang mendengarnya. Namun Seo Ji-won menolaknya karena ia merasa malu. Akhirnya Eun-ha berinisiatif untuk melakukan mewakili Seo Ji-won. Eun-ha pun berteriak sangat kencang. Mereka tertawa bersama dan terlihat sangat bahagia. Seo Ji-won melihat rambut Eun-ha tidak rapi. Ia berinisiatif untuk merapikan ikat rambut Eun-ha dan Seo Ji-won menatap terus Eun-ha sambil berkata, "Kamu cantik." Seketika Eun-ha terdiam. Ia mengingat teman masa kecilnya karena apa yang Seo Ji-won lakukan sangat sama dengan apa yang temannya lakukan pada saat itu. Setelah itu, Seo Ji-won mengajak Eun-ha untuk pulang karena udara sudah semakin dingin. Keesokan harinya, Seo Ji-won mengadakan rapat bersama anak buahnya. Mereka memberitahu jika bulan lalu penjualannya meningkat melebihi daging raja besar. Mereka sangat senang melihatnya karena merasa berhasil. Saat di tengah-tengah rapat, Yong mendapat telepon entah dari siapa, lalu ia pamit untuk keluar. Ternyata Yong sudah menemukan pria bertopi yang Seo Ji-won curigai. Sementara itu, Kum-hyo pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Ia sangat iri melihat banyak ibu hamil diantar oleh suaminya, sedangkan ia hanya seorang diri. Pemeriksaan pun dimulai. Kum-hyo takjub ketika mendengar suara detak jantung bayinya. Kembali lagi pada Yong. Ia memberitahu Seo Ji-won jika orang yang ia curigai adalah suruhan ayahnya yaitu Seo Tae-pyung. Seo Tae-pyung juga sedang diselidiki oleh Jaksa Jung. Ternyata ia melakukan pencucian uang sebesar $200 juta. Perusahaan minum keras Sangnam juga perusahaan kedok Seo Tae-pyung untuk melancarkan aksinya. Tetapi perusahaan itu dikelola oleh Lee Kang-gil. Padahal tangan kanannya Seo Tae-pyung adalah Ko Yang-hee. Padahal ketua jaksa sudah memerintahkan Jaksa Jung untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Tetapi ia tetap melanjutkannya. Saat di rumah, Eun-ha menelpon Jaksa Jung. Ia mengajaknya untuk ketemu karena ada hal yang harus dibicarakan. Tetapi setelah itu, Seo Ji-won juga menelpon Eun-ha. Ia memberitahu jika ia akan pergi untuk mengurus bisnisnya dan meminta Eun-ha diam di rumah seharian karena Seo Ji-won khawatir. Eun-ha pun mengiyakannya walaupun terlihat keberatan. Ternyata Seo Ji-won pergi menemui ayahnya. Di sana ayahnya meminta agar Seo Ji-won kembali bersama ayahnya
dan membangun geng Bulldog kembali. Tetapi Seo Ji-won menolak. Bahkan ia berterus terang bahwa ia ingin memutuskan hubungan bersama ayahnya. Ia ingin tetap dengan rusa haus miliknya. Ayahnya juga mengetahui Seo Ji-won sedang dekat dengan Eun-ha. Sementara itu, Eun-ha diam-diam pergi menemui Jak Sa-jung. Ia memintanya untuk memberitahu siapakah Hyung-woo, teman masa kecilnya yang sebenarnya. Karena waktu itu, Eun-ha tidak ingin mengetahuinya. Tetapi sekarang menurutnya berbeda. Eun-ha mencurigai jika teman masa kecilnya yang ia cari adalah Seo Ji-won. Dan memang benar Seo Ji-won adalah Hyung-woo, teman masa kecil Eun-ha yang ia cari-cari. Setelah Jak Sa-jung memberitahu itu, Eun-ha segera pulang. Ia berusaha menelpon Seo Ji-won, tapi ponsel Seo Ji-won tertinggal di mobil. Saat Seo Ji-won akan pulang, ia melihat Yong seperti mencemaskan sesuatu. Akhirnya Seo Ji-won menyuruh untuk Yong pergi. Ternyata Yong pergi menemui Kumiho. Ia juga mengatakan jika dirinya sudah mengetahui kehamilan Kumiho sejak lama. Yong juga akan bertanggung jawab karena ia benar-benar mencintai Kumiho. Ia meminta agar Kumiho percaya padanya. Awalnya Kumiho tidak mau karena ia tidak mempercayai Yong dan menganggap bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Tetapi setelah Yong terus meyakinkan Kumiho, ia pun kembali membuka hati untuk Yong. Di tempat lain, Eun-ha masih memikirkan terus Seo Ji-won. Begitupun dengan Seo Ji-won yang memikirkan Eun-ha. Eun-ha masih terus mencari Seo Ji-won. Ia berjalan di sekitaran rumah, berusaha untuk menemukannya. Dan akhirnya mereka bertemu. Eun-ha sudah tak kuasa menahan tangis. Ia memberitahu Seo Ji-won jika dirinya sudah mengetahui jika Seo Ji-won adalah teman masa kecilnya. Ia meminta maaf jika dirinya tidak dapat mengenalinya. Mereka pun kembali ke rumah. Seo Ji-won sudah menyadarinya sejak lama, tetapi ia enggan memberitahu Eun-ha. Seo Ji-won takut jika nanti Eun-ha kecewa melihat Hyun-woo yang sekarang. Namun Eun-ha mengatakan jika ia senang jika Hyun-woo adalah Seo Ji-won. Karena Seo Ji-won juga selalu baik padanya, sama seperti Hyun-woo. Bukan hanya Eun-ha dan Seo Ji-won saja yang sedang bahagia, Kumiho dan Yong juga sedang bahagia karena mereka sudah bersama kembali. Kumiho pun menunjukkan foto hasil USG-nya. Yong terlihat sangat senang. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik. Begitupun dengan Kumiho, ia akan berusaha juga menjadi ibu yang baik. Saat mereka sedang asik membicarakan kehamilan Kumiho, tiba-tiba saja ayah Kumiho ada di belakang mereka dan mendengar percakapannya. Ayahnya terlihat marah. Kumiho berusaha menyangkalnya, tetapi tidak bisa karena ayahnya mengambil foto hasil USG Kumiho. Keesokan harinya, saat semua orang sedang makan, Yong mencoba untuk memberitahu mereka bahwa ia akan menjadi ayah. Tetapi mereka menganggap jika itu hanya candaan biasa. Lalu Yong kembali memberitahu mereka jika dirinya akan menikah. Lagi-lagi mereka menganggap itu hanya omong kosong saja. Tetapi saat Yong memberitahu dia akan menikah dengan Kumiho, barulah mereka terdiam dan menyadari jika Yong memang sedang serius. Eun-ha yang paling terlihat kaget karena Kumiho adalah teman dekatnya. Eun-ha pun segera pergi menemui Kumiho untuk memastikan perkataan Yong. Sementara itu, Yong masih belum mendapatkan restu orang tuanya Kumiho. Seo Ji-won berpikir harus segera menyelesaikan masalah ini. Jangan membuat Kumiho menunggu lama. Seo Ji-won meminta agar anak buahnya membelikan hadiah untuk orang tuanya Kumiho dan menyuruh Yong untuk segera berganti pakaian. Tak hanya Seo Ji-won yang sedang berusaha untuk Yong, Eun-ha juga sedang mencoba memujuk ayahnya Kumiho agar merestuinya. Namun tiba-tiba Seo Ji-won dan Yong datang ke rumah Kumiho dengan pakaian yang sangat rapi dan membawa banyak hadiah. Tanpa basa-basi, Seo Ji-won langsung meminta restu pada ayahnya Kumiho. Seo Ji-won juga memberitahu semua hal baik tentang Yong. Ibunya terlihat sudah merestuinya, tetapi ayahnya masih terlihat marah. Namun ibunya Kumiho mencoba untuk mencairkan suasana sembari memujuk ayahnya Kumiho. Sepulangnya dari rumah Kumiho, Eun-ha dan Seo Ji-won membicarakan soal pernikahan. Seo Ji-won mengatakan jika ia akan menikah setelah semua anak buahnya menikah. Eun-ha yang mendengar itu kesal dan langsung pergi dari kamar Seo Ji-won. Keesokan harinya, Seo Ji-won pergi ke kantor kejaksaan menemui Jak Sa-jang. Di sana ia memberitahu jika Seo Tae-pyung mengumpulkan mantan anggota geng Bulldog untuk membeli bisnisnya dengan harga murah. Dan sepertinya Seo Tae-pyung memperluas bisnisnya untuk membangun kembali geng Bulldog. Setelah dari kantor kejaksaan, Seo Ji-won pergi ke toko perhiasan. Ia membeli itu untuk membujuk Eun-ha agar tidak marah lagi padanya. Sesampainya di rumah, ia mencari Eun-ha sambil membawa bunga. Tetapi ia tidak dapat menemukan Eun-ha. Akhirnya Seo Ji-won pergi ke kamarnya dan berganti pakaian. Tetapi ternyata Eun-ha ada di sana. Ia berniat untuk membuat Seo Ji-won terkejut. Tetapi Eun-ha sendiri yang terkejut ketika melihat Seo Ji-won tanpa baju. Setelah Seo Ji-won selesai berganti pakaian, Eun-ha diminta untuk tidak pergi dulu. Ternyata Eun-ha juga memberikan kue yang ia buat pada Seo Ji-won. Setelah itu, Seo Ji-won memberikan bunga pada Eun-ha. Tetapi saat Seo Ji-won akan memberikan perhiasan yang tadi ia beli, ia baru menyadari jika perhiasannya tertinggal di kantor. Ia pun bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata pada Eun-ha jika ia akan tetap bersamanya mulai sekarang dan selamanya. Eun-ha pun senang mendengarnya.
Eunha memberitahu Seo Ji-won jika besok ia akan mengadakan acara perayaan 10.000 pengikut. Seo Ji-won berjanji akan datang setelah rapat di kantor selesai. Pagi itu di kantor Rusa House, semua pegawai sudah bersiap untuk melakukan rapat. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Ayahnya Seo Ji-won datang ke kantor beserta anak buahnya. Semua orang yang ada di ruangan itu menjadi ketakutan. Mereka langsung memberitahu Seo Ji-won jika ada ayahnya datang. Tak lama Seo Ji-won memasuki ruangan itu. Ia menyuruh semua orang yang tidak bekerja di perusahaan Rusa House untuk pergi. Tetapi ayah dan anak buahnya masih tetap berada di sana. Hingga membuat beberapa orang akan mengundurkan diri dari perusahaan Rusa House. Karena ia sangat takut pada Seo Tae-pyung. Suasananya menjadi kacau. Seo Tae-pyung sangat marah dan memecahkan gelas yang ada di hadapannya. Lalu menyuruh semua orang untuk pergi. Lalu beberapa orang yang berniat mengundurkan diri meminta agar Seo Ji-won untuk menyetujuinya. Karena sejujurnya, mereka sangat cemas saat mendengar Seo Tae-pyung sudah dibebaskan. Seo Ji-won meminta untuk tidak meninggalkan perusahaannya, tetapi ketakutan mereka sangat besar, hingga akhirnya banyak orang yang mengundurkan diri. Sementara itu, Jak Sajang juga mendapatkan kabar jika tadi Seo Tae-pyung pergi ke kantor Rusa House. Ia jadi khawatir pada Eunha. Lalu Jak Sajang memutuskan untuk pergi mencari Eunha. Ternyata Eunha sedang merayakan 10.000 pengikut di YouTube. Eunha terus menunggu kedatangan Seo Ji-won. Tetapi sampai acaranya selesai, Seo Ji-won belum juga datang. Ia berpikir jika rapatnya belum selesai. Eunha pun membereskan semuanya, dibantu oleh Dong Hui dan Jak Sajang. Lalu Eunha pergi untuk membuang sampah. Tetapi ternyata Ko Yang-hee sudah mengincarnya. Jak Sajang yang mencurigai Eunha yang tak kunjung datang, akhirnya ia menyusulnya untuk mencari Eunha. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba terdengar suara Eunha yang berteriak. Ia pun langsung menemuinya, dan di sana sudah ada Ko Yang-hee. Terjadi keributan di sana hingga membuat Jak Sajang terkena pukulan di kepalanya. Seo Ji-won akhirnya pergi ke tempat Eunha. Saat turun dari mobil, ia mendengar suara Eunha berteriak. Ia pun langsung mencarinya. Di sana ia melihat Eunha yang sedang memeluk Jak Sajang yang bersimbah darah di kepalanya. Saat itu juga Ko Yang-hee muncul di hadapan Seo Ji-won dan langsung mengeluarkan pisau. Tetapi dengan cepatnya Seo Ji-won memukul balik Ko Yang-hee sampai babak belur dan tidak berdaya. Polisi pun datang. Mereka langsung membawa Seo Ji-won dan Ko Yang-hee ke kantor polisi. Di sana mereka menganggap bahwa Seo Ji-won juga terlibat dalam kejahatan. Tidak lama Jak Sajang datang. Ia menceritakan kronologi yang sebenarnya dan mengatakan jika Seo Ji-won membantu dirinya. Setelah itu, Seo Ji-won dibolehkan untuk pulang. Sedangkan Ko Yang-hee harus tetap tinggal di kantor polisi. Saat akan pulang, Jak Sajang tidak kuat menahan emosi. Ia sangat marah pada Seo Ji-won. Jak Sajang mengatakan jika Eunha bisa saja diculik bahkan dibunuh, dan menyalahkan Seo Ji-won yang tidak bisa melindungi Eunha. Saat keluar dari kantor polisi, ayahnya Seo Tae-pyung ada di sana. Namun tiba-tiba Eunha datang dan langsung menghampiri Seo Ji-won sambil menanyakan kondisinya. Jak Sajang yang masih ada di sana segera mengajak Eunha untuk pergi. Seo Ji-won juga meminta Eunha untuk tidak mengikuti dirinya. Ayahnya Seo Ji-won yang melihat itu ia meminta agar Seo Ji-won kembali padanya. Tetapi Seo Ji-won hanya terdiam. Setelah itu, Seo Ji-won pergi meninggalkan Eunha tanpa penjelasan apapun. Ternyata Seo Ji-won tidak pulang ke rumah, tetapi ke kantor. Eunha yang berkali-kali menghubungi pun tidak dijawab. Keesokan harinya, saat makan bersama, Eunha diminta untuk tinggal bersama Kumiho untuk sementara waktu, sampai kondisi di perusahaan sudah stabil. Saat di kantor, Seo Ji-won bercerita pada Jae-soo jika ia hanya ingin hidup biasa seperti orang lain. Tetapi ia tidak yakin apakah bisa menangani masalah yang terjadi saat ini atau tidak. Tetapi Jae-soo terus menyemangati Seo Ji-won. Ia mengatakan jika Seo Ji-won pasti mampu menghadapi dan menyelesaikan ini semua. Setelah itu, Seo Ji-won menelpon Lee Kang-gil. Ia meminta untuk menemuinya nanti malam. Lee Kang-gil adalah tangan kanan ayahnya juga. Malam pun tiba. Mereka bertemu di suatu tempat. Seo Ji-won menanyakan di mana buku kas taktis ayahnya. Tetapi Lee Kang-gil enggan memberitahu. Lalu Seo Ji-won juga menanyakan padanya, kenapa mau menjadi tangan kanan ayahnya, padahal ia mudah saja digantikan oleh orang lain. Seo Ji-won juga bertanya kenapa Lee Kang-gil tidak mau bekerja di Rusa House, padahal itu tidak akan membuatnya sulit. Tetapi Lee Kang-gil malah menyuruh Seo Ji-won untuk menyerah saja pada ayahnya. Namun Seo Ji-won menolak, karena ia berpikir jika masih ada yang harus ia lindungi. Seo Ji-won juga meminta Lee Kang-gil untuk menghubungi dirinya jika ia berubah pikiran dan akan bekerja di Rusa House. Keesokan harinya di kantor, Seo Ji-won melakukan rapat. Karena banyak pegawai yang mengundurkan diri, maka ia meminta untuk mengirimkan pegawai dari kantor pusat agar tetap bisa memproduksi produk tepat waktu. Dan Seo Ji-won meminta untuk mengurangi pesanan untuk saat ini. Lalu Seo Ji-won juga meminta Jae-soo untuk tidak lupa melakukan kontrol kualitas dan memeriksa semua keluhan yang masuk. Seo Ji-won sedang mengusahakan agar semuanya kembali seperti semula. Sementara itu, Eunha dan Yena diam-diam merencanakan sesuatu.
dan Hongki membantunya. Setelah itu mereka pergi ke rumah So Ji-won diam-diam untuk membuat video di studio Eunha. Namun setelah mereka membuat video dan berniat untuk pulang, So Ji-won datang dan mereka pun kaget. Lalu Hongki berusaha untuk menjelaskan pada So Ji-won tentang apa yang telah Eunha dan Yena lakukan. Hongki pun segera mengajak Yena pergi, sedangkan So Ji-won meminta Dong-hui untuk mengantar Eunha pulang. Tetapi So Ji-won berubah pikiran, ia sendiri yang akan mengantar Eunha pulang. Saat itu juga Eunha meminta penjelasan kenapa So Ji-won terus-terusan menyuruhnya untuk pergi. Apakah ia tidak mau menemui Eunha lagi atau bagaimana? Eunha pun sangat marah pada So Ji-won. Namun So Ji-won diam 1000 bahasa. Ia terus mengajak Eunha untuk pergi. Tetapi Eunha tidak mau. Eunha terus mengatakan bahwa ingin selalu bersama So Ji-won. Akhirnya So Ji-won luluh dan berhubungan baik lagi dengan Eunha. Tetapi So Ji-won tetap mengantarkan Eunha ke rumah Kumiho agar tetap aman. Saat di mobil, So Ji-won memberikan kalung yang waktu itu ia beli untuk Eunha, namun belum sempat diberikan. Dan Eunha pun merasa senang. Setelah mengantarkan Eunha, So Ji-won mendapat telepon dari Lee Kang-gil. Ia memberitahu jika buku yang So Ji-won cari ada di brankas kantor minuman keras Sangnam dan memberikan kata sandinya. Pagi itu, saat So Ji-won sampai di kantor, ia mendengar beberapa orang membicarakan soal video Yena yang viral. Ternyata di video itu, Yena bersama Eunha sedang memakan sosis milik perusahaan Rusa House yang dibuat menjadi tang-tangan. Lalu video itu diikuti banyak orang. So Ji-won pun mencoba menontonnya dan yang ia sangat senang melihatnya. Sementara itu Ko Yang-hee sudah bisa bebas, tetapi dengan jaminan. Ko Yang-hee harus memakai gelang kaki elektronik 24 jam. Tetapi jika Ko Yang-hee kabur atau tidak merespon panggilan, Ko Yang-hee akan ditangkap kembali. Saat keluar dari penjara, Ko Yang-hee memikirkan dirinya yang tidak pernah dianggap oleh Choi Tae-pyung. Ia merasa dendam padanya. Di saat yang bersamaan, Jae-seo mendapat panggilan dari Choi Tae-pyung. Lalu ia pergi menemuinya. Di sana Choi Tae-pyung memberikan ancaman, jika So Ji-won tidak kembali padanya, ia akan membunuh So Ji-won. Saat mendengar itu, Jae-seo langsung berlutut dan memohon agar Choi Tae-pyung tidak lagi mengganggu So Ji-won. Dan Jae-seo meminta agar dirinya saja yang dibunuh. Malam itu juga, So Ji-won menelpon Jak Sajang. Ia memberitahu jika dirinya pergi ke tempat minuman keras Sangnam, milik ayahnya. Ia akan mengambil buku besar dengan rekening rekayasa yang akan menghancurkan Choi Tae-pyung. Ia juga meminta agar Jak Sajang membawa polisi. Jak Sajang yang mendengar itu sangat kaget. Ia segera pergi dan menyuruh timnya menghubungi polisi untuk membantu. So Ji-won pergi seorang diri. Saat ia membuka pintu, di sana terlihat ada Choi Tae-pyung bersama anak buahnya. Yang lebih mengejutkannya, Jae-seo juga ada di sana, tetapi dalam keadaan terluka dan digantung. Choi Tae-pyung memberikan buku itu pada So Ji-won, tetapi So Ji-won meminta agar Jae-seo dilepaskan. Namun Choi Tae-pyung memberikan pilihan. Jika So Ji-won kembali padanya, maka Jae-seo akan dilepaskan. Tetapi jika tidak, So Ji-won harus membunuh Jae-seo. Saat itu juga Jae-seo kembali dipukuli oleh anak buahnya Choi Tae-pyung. Lalu So Ji-won menghampirinya. Ia juga akhirnya dipukuli oleh anak buahnya ayahnya. Namun ia mengatakan pada ayahnya bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan apapun yang ayahnya inginkan. Saat dalam perjalanan menuju tempat minuman keras Sangnam, Jak Sajang mendapat kabar bahwa Ko Yang-hee juga pergi ke sana. Ternyata Ko Yang-hee pergi ke sana untuk balas dendam pada Choi Tae-pyung. Di dalam, terlihat So Ji-won sedang dipukuli habis-habisan oleh anak buah ayahnya. Lalu ayahnya terlihat menghampiri So Ji-won dan masih membujuknya. Saat itu juga Ko Yang-hee masuk dengan wajah yang penuh amarah dan dendam pada Choi Tae-pyung. Ia mencoba untuk membunuh Choi Tae-pyung dengan pisau, tetapi So Ji-won menghalanginya dan membiarkan tubuhnya terluka. Ayahnya terlihat kaget dengan apa yang dilakukan So Ji-won. Saat itu juga Jak Sajang datang dan mencoba untuk melerai. Beruntungnya polisi pun segera datang. Jak Sajang juga terlihat sangat kaget ketika melihat So Ji-won sudah tak sadarkan diri. Sedangkan ayahnya dan Lee Kang-gil hanya terdiam melihat So Ji-won. So Ji-won pun dibawa ke rumah sakit. Di sana sudah ada Eunha dan yang lainnya. Mereka terlihat sangat panik dan histeris melihat keadaan So Ji-won. Operasi pun dilakukan. Mereka hanya bisa menun dengan rasa cemas. Setelah beberapa saat, operasi telah selesai dilakukan. Namun So Ji-won masih dalam keadaan koma. Dan dokter tidak bisa memastikan kapan So Ji-won bisa sadar. Akhirnya Eunha meminta agar Jae-seo dan yang lainnya pergi bekerja. Biarkan Eunha yang menjaga So Ji-won. Begitu juga dengan Jak Sajang. Ia pergi untuk menginterogasi Choi Tae-pyung. Tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan Jak Sajang. Ia malah menanyakan keadaan So Ji-won. Keesokan harinya, Jae-seo datang ke rumah sakit. Ia membawa semua barang-barang yang diminta oleh Eunha. Setelah itu Eunha menitipkan So Ji-won pada Jae-seo karena Eunha akan pergi keluar untuk membeli sesuatu. Saat Jae-seo menemui So Ji-won, ia salah fokus pada uban yang ada di rambut So Ji-won. Ia mencoba untuk mencabutnya tetapi gagal.
Berkali-kali Jaeso melakukannya, namun ubahnya itu masih belum berhasil dicabut. Tiba-tiba saja Sejong mengatakan sakit dengan mata yang masih tertutup. Ternyata ia sudah sadar. Jaeso yang melihat itu sangat kaget dan langsung berteriak dengan girangnya. Eunha yang baru datang pun dibuat kaget karena Sejong sudah sadar, bahkan sudah bisa beranjak dari kasur. Eunha langsung memeluknya dengan erat. Semua orang diberi kabar jika Sejong sudah sadar dan mereka sangat senang mendengarnya. Jak Sajang yang sedang menginterogasi Xiao Taepyeong mendapat kabar itu. Lalu Jak Sajang juga memberitahunya. Xiao Taepyeong terlihat lega ketika mendengar Seo Ji-won sudah sadar. Ia juga meminta interogasinya dimulai, padahal sebelum-sebelumnya ia enggan berbicara sedikit pun. Setelah itu, Jak Sajang mengunjungi Seo Ji-won di rumah sakit. Ia memberitahu Seo Ji-won jika ayahnya mengakui semua kejahatannya dan mau berbicara setelah mendengar Seo Ji-won sadar. Seo Ji-won pun menanyakan keberadaan ayahnya. Ternyata ayahnya sudah di lapas. Keesokan harinya, Seo Ji-won mengunjungi ayahnya di lapas. Lalu ia meminta maaf atas semua perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak pernah menjadi anak yang ayahnya inginkan. Seo Ji-won juga mengatakan jika Xiao Taepyeong bukan ayah yang ia inginkan. Tetapi Seo Ji-won masih ingin bertemu dengan ayahnya suatu saat nanti dengan situasi yang berbeda dan ingin melakukan tugasnya sebagai anak. Namun Xiao Taepyeong mengatakan jika hari ini menjadi kali terakhir ia bertemu dengan Seo Ji-won. Ia tidak mengharapkan apapun lagi dari Seo Ji-won. Dan juga Xiao Taepyeong mengatakan jika Seo Ji-won bukan lagi anaknya. Keesokan harinya, anak Kumiho dan Young berulang tahun. Mereka semua merayakannya. Di tengah-tengah acara, Seo Ji-won gagal fokus dengan Eunha yang menggendong anaknya Young. Ia terus memandangnya sambil berkhayal. Seo Ji-won pun tak berhenti tersenyum sampai akhirnya ia digotong oleh anak buahnya. Setelah itu mereka melanjutkan acara dengan makan bersama. Keesokan harinya, saat Seo Ji-won menemani Eunha di studio, ia tiba-tiba membicarakan Kumiho dan Young yang terlihat sangat bahagia setelah menikah. Ternyata Seo Ji-won berniat untuk melamar Eunha dan mengajaknya menikah. Namun Eunha terlihat sangat sibuk sehingga membuat Seo Ji-won sulit untuk mengatakannya. Bahkan saat sedang melakukan rapat di kantor pun, Seo Ji-won terus memikirkan Eunha. Ia menyesal karena dulu sempat mengatakan tidak ingin menikah muda pada Eunha. Seo Ji-won menjadi sangat tidak fokus pada saat rapat. Bahkan anak buahnya pun heran melihat sikap Seo Ji-won. Tidak lama Seo Ji-won pamit untuk pulang. Ternyata ia pergi menemui Eunha yang sedang bermain dengan anak-anak. Di sana Seo Ji-won terus memandang Eunha sambil mengingat semua hal yang telah ia lalui bersama. Setelah itu, Seo Ji-won dan Eunha pergi untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Disitulah Seo Ji-won mencoba lagi untuk melamar Eunha. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari Young. Ternyata Young mengetahui niat Seo Ji-won yang akan melamar Eunha. Saat itu juga Young meminta agar Seo Ji-won untuk membatalkan niatnya karena tahu Seo Ji-won tidak membawa cincin. Young mengatakan jika itu adalah momen yang akan diingat seumur hidup, maka harus berkesan. Akhirnya Seo Ji-won mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, saat Eunha pulang kerja, ia mencoba menghubungi Seo Ji-won, namun tidak bisa. Akhirnya ia memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Saat memasuki halaman rumah, semua nampak gelap. Tetapi tidak lama, lampu-lampu itu menyala, sehingga sedikit membuat Eunha kaget. Lalu Eunha melihat ada kotak miliknya. Eunha mencoba untuk membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat tulisan dari Seo Ji-won. Tak lama Seo Ji-won datang dengan pakaian yang sangat rapi. Di situ Seo Ji-won mengungkapkan semua perasaannya pada Eunha dan akhirnya ia bisa melamarnya. Seo Ji-won pun langsung memakaikan cincin pada Eunha dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Dan selesai.